Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Sobat Pos dan Sobat Tubuh semua. Senang sekali nih kita kembali lagi di acara Pos Pertamina Online Learning and Sharing chapter ke-12 23 Juli 2026 dan tentunya ini merupakan ruang untuk kita sama-sama bertumbuh, berbagi dan juga belajar segala hal perspektif positif yang tentunya tema-temanya nih tiap episode ini relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan pas banget nih spesial di hari ini kita juga memperingati Hari Anak Nasional. Tentunya kita juga menyiapkan kesiapan kita, khususnya kita sebagai orang tua untuk masa depan anak-anak kita nih, untuk menghadapi tantangan dan juga masa depan apa untuk tentunya dari sisi emosional anak-anak yang nanti kita juga akan bicarakan dengan narasumber kita yang relate banget temanya dengan Hari Anak Nasional juga nih ya. Ya, Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh, kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pertamina Mor 3 yang tentunya sudah menyediakan tempat dan menjadi tuan rumah episode kita hari ini. Saya Rati Trutami Wijayanti dari Government and Community Relations PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk akan menemani Sobat Pos dan Sobat Tumbuh semuanya untuk episode di hari ini. Ya tentunya yang tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita juga kalian ya hari ini untuk memperingati Hari Anak Nasional ada tema yang menarik banget yaitu gentle parenting versus VOC parenting. Mana yang lebih baik? Nah, pastinya kan Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh kan tahu ya bahwa saat ini nih pola pengasuhan nih, pola parenting nih ada berbagai macam istilah ya. Ada yang kalau dulu dibilangnya itu cenderung yang tegas dan juga keras yang disebutnya itu sebagai VOC parenting. Ada juga yang di era masa kini nih ya untuk orang tua muda nih juga yang lebih menekankan untuk tentang komunikasinya, empati anaknya, dan juga validasi emosi si anak ini disebutnya itu yang lebih nice banget itu sebagai gentle parenting. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah nih ya Sobat Pos dan juga Sobat Tubuh, kalau misalkan kita menerapkan gentle parenting ini, orang tua ini nggak boleh bersikap keras terhadap anak, atau VOC parenting yang cenderung lebih tegas dan juga keras itu salah kita lakukan untuk atau kita terapkan kepada anak kita. Nah, lalu apakah ada yang di tengah-tengah nih, pola pengasuhan ataupun pola parenting yang tepat, yang tentunya ini lebih hangat, tapi masih memiliki batas-batas yang tepat yang akan kita berikan dan juga terapkan kepada anak-anak kita. Nah, pastinya nanti akan kita langsung kupas semua dengan narasumber kita. Sebelum kita kenalan sama narasumber kita ini sudah hadir juga di hari ini, siang hari ini. Saya mau informasikan untuk Sobat Tumbuh dan juga Sobat Pos semua, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan nih di chat box yang sudah tersedia. Jadi, langsung tanya-tanya aja, nanti mungkin di awal udah langsung ada pertanyaan atau kayak gimana gitu ya, silakan dimasukkan aja karena nanti akan ada 6 orang dengan penanya terbaik yang mungkin nanti nggak akan kita sebutkan di sesi tanya jawab, tapi itu bisa jadi untuk jadi pertanyaan terbaik yang masing-masing 6 orang ini akan mendapatkan voucher senilai 100.000 dan souvenir menarik dari kami. Ya, kita langsung aja nih ketemu dengan narasumber kita. Selamat siang. Selamat Hai, siang. Mbak Damar Wahyu Wijayanti SIP Montessori Diploma ya. Oke, boleh langsung tampilin CV-nya nih tim? Ya, boleh kita lihat bareng-bareng nih ya. Jadi kayak saya manggilnya Mbak Damar aja kali ya Mbak ya. Boleh. Ya, Mbak Damar ini memiliki latar belakang pendidikan Montessori, juga mengikuti berbagai program pengembangan profesional ya di bidang kepemimpinan pendidikan anak usia dini dari Harvard Graduate School of Education. Juga serta aktif menjadi pembicara dalam berbagai seminar, workshop, webinar, dan program edukasi pengasuhan. Juga saat ini sebagai founder dan expert Good Enough Parents ya. Nah, kita nanti juga mau tanya-tanya nih seputar Good Enough Parents ini ya Mbak ya. Karena ternyata juga memiliki pola-pola yang memang ini concern banget untuk pola pengasuhan anak di masa Masa kini. kini. Yes, betul banget nih. Tadi kita udah nanya kabarnya baik. Saya mau langsung aja nih Mbak Damar, saya mau tanya dong. Sebenarnya nih kalau misalkan kita lihat nih ya, dari labeling. Mhm. Labeling di pola parenting saat ini, ada yang VOC parenting, ada juga yang gentle parenting. Kenapa sih akhirnya nih muncul pola-pola labeling pengasuhan anak seperti ini? Oke. Sebelum masuk ke sana, membandingkan antara VOC parenting dengan gentle parenting, aku sebenarnya ingin mengungkapkan, aku tuh sebenarnya agak kasihan dengan label gentle parenting gitu, karena Oke, banyak orang salah sangka sebenarnya gitu. oke. Banyak orang salah sangka gentle parenting dianggap sebagai nggak boleh marah, Hmm. harus selalu lembut, harus selalu ngebolehin anak macam-macam kayak gitu ya. Nah, sebenarnya yang di pikiran orang-orang
itu tuh namanya ada sendiri kalau secara teori. Hmm. Namanya adalah permissive parenting. Oke. Gitu, tapi udah terlanjur salah kaprah gitu ya, Heeh. gentle parenting dan permissive parenting itu disamakan gitu. Nah, mmm, jadinya kenapa sih disebut sebagai gentle parenting? Mhm. Simply karena tidak sekeras yang Si VOC. iya, label si VOC parenting itu. Iya betul, Nggak makanya boleh no no, no no ya, yes, gitu. betul. Jadi, simply karena nggak lebih gentle Mhm. daripada yang VOC, Oke. makanya disebut sebagai gentle parenting gitu. Tapi mungkin kayaknya di sini kita, nggak akan terlalu ngomongin Mhm. gentle parenting tuh yang Betul sebenarnya yang benar betul. gini gitu ya. Mhm. Tapi karena udah, terbiasa gentle Mhm. parenting itu disamakan dengan yang permissive parenting, mungkin nanti kita diskusinya akan lebih banyak ke situ tuh kayak, VOC parenting itu seperti apa, gentle Mhm. parenting itu seperti apa, dan, ada nggak sih plus minusnya dari masing-masing, terus kita, bisa nggak sih di tengah-tengah tadi ya Iya Mbak Ratih betul betul. pertanyaannya ya, bisa nggak sih di Iya. tengah-tengahnya, kayak gitu. Karena memang sebenarnya kan kalau misalkan untuk penerapan, untuk pola pengasuhan anak itu kan nggak nggak semuanya tuh ideal ya, Mbak, ya. Umpama untuk si Betul. A nggak cocok mungkin untuk yang B dan C dan sepertinya sebagai orang tua itu juga kalau misalkan sudah melakukan atau menerapkan, apa ya, label tertentu gitu, parenting seperti apa gitu, pasti akan merasa, ya yang saya lakukan untuk anak saya nggak akan mungkin ngasih hal yang nggak baik untuk anak, seperti itu kan. Wah, ini kayak bakal seru banget karena nanti juga yang paling nggak biasa, Mbak, kan biasanya kita kan biasa talk show ataupun Mhm. langsung tanya jawab nih. Kita akan melihat nih beberapa video, di mana video-video itu nih akan ada berbagai macam, tema-tema menarik nih, Mbak. Jadi ada video dengan label si VOC parenting itu, ada mungkin yang memang nanti ada yang biasanya penerapan untuk pola asuh anak itu ternyata tidak karena orang tua yang bekerja gitu, jadi juga dibantu oleh eksternal mungkin keluarga ataupun tetangga dan lain-lain. Nah, kita bisa komen ini Mbak, kita bisa diskusi berkaitan dengan video-video itu, baru nanti kita tanya jawab dengan teman-teman dan juga untuk Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh di sesi tanya jawab nantinya itu. Tapi yang pastinya Mbak, mungkin sebelum saya masuk dan kita ngelihat video pertama dan juga selanjutnya nih, sebenarnya itu tantangan dan juga keresahan mungkin saya mau, tanyakan yang lebih relate dengan sehari-hari nih Mbak, karena kan Mhm. Mbak Damar kan pasti ketemu mungkin klien ataupun orang tua nih, yang dia tuh jadi ragu gitu loh, ataupun ada perbedaan perspektif dalam pemilihan mungkin kalau saya contohnya gitu sama pasangan gitu ya, supaya lebih relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Pemilihan anak tadi kita cerita-cerita sebelum 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 on air gitu. Saya pengennya international school, suami pengennya sekolah Katolik karena berpikirannya 6 tahun itu harus khusus yang berbasiskan agama, seperti itu. Akhirnya saya mengalah gitu, walaupun perdebatan banyak. Sebenarnya tuh untuk ke tengah-tengahnya ini, mungkin dengan isu-isu perbedaan antara pasangan itu bagaimana sih Mbak menyikapinya? Oke, nah ini sering kali suka terlewat gitu ya Mhm, sama pasangan, mhm. ngobrolin tentang goals atau tujuan Ya, kita punya anak itu mhm. apa, gitu. Tiba-tiba ada anak aja Iya terus baru kayak, baru kepikiran. baru kepikiran, terus kayak pas dia masuk tingkat sekolah baru obrolin mau Heeh, sekolah yang betul. mana gitu, tapi, debatnya itu tidak dengan menuju goal yang sama. Nah, Oke. justru sebenarnya yang perlu diperdebatkan di Mhm awal mhm. adalah goals-nya. Mmm. Anak kita ini misalnya ya 20 tahun ke depan kita pengennya dia seperti apa, Oh, gitu. justru yang Anak paling yang jauh dulu iya iya yes, sih. Oke, gitu. yes. Anak yang mungkin punya roots yang kuat di agama Mhm mungkin, mhm atau anak yang, kesehatan mentalnya oke, mhm anak yang bisa diandalkan atau mhm gimana gitu. Dan nggak harus satu ya, nggak mhm. harus satu Iya gitu. Pasti akan sesuai dengan value keluarga masing-masing, value agama masing-masing iya. gitu. Nah, sayangnya perdebatan ini akan jadi debat kusir kalau itu nggak kepegang dulu, Oke, gitu. Tapi paham. kalau goal-nya Mhm udah kepegang, oke kita pengen anak yang seperti mhm ini gitu mhm ya. Mau lewat jalan manapun kalau mhm. arahnya sama, Sama. itu akan masih bisa diterima oleh semuanya, Oh, I gitu. see. Berarti memang kalau misalkan kayak contohnya tadi ngomongin tentang pendidikan anak ke depan, Mhm, kalau perlu sebelum anaknya, masih di kandungan ya, Mbak, ya, sebelum lahir gitu udah mungkin betul, diomongin dari goals ke depannya nih mau ngapain, mau jadi apa itu. ya. Oke, itu mungkin saya salah satu keterlambatan saya dan pasangan membahas itu sepertinya. Oke, ya Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh mungkin udah banyak, pertanyaan nih di chat box kita, jadi langsung tanya-tanya aja nanti kita akan masuk juga nih, Mbak, ya ke sesi pemutaran video, kita lihat dulu ya video yang pertama, sambil kita komen ini, Mbak. Ya,
Oke? Adek, mainannya ya diberesin. Kalau nggak diberesin, Ibun buang ya mainannya ya. Terus berantem terus. Ibun bawa nih ya ke lapangan. Dulu aja sekalian di lapangan sana. Ayo, makan aja apa yang ada. Kalau nggak mau ya udah nggak usah makan. Ibun hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Mbak, itu kayak saya ngeliat diri saya sendiri nih, Mbak. Oke, Mbak, kalau menghadapi, gaya pola pengasuhan seperti itu gimana nih menurut Mbak Damar sendiri? Oke. Sebenarnya kalau ngelihat gitu Dari mimik mukanya udah itu ya, Mbak, ya? ya. Ini parodi yang sangat relatable sih ya menurutku gitu. Iya. Kayaknya kita para millennials tuh menghadapi ini semua betul. dulu waktu kecil ya. Gitu. Bahkan kadang-kadang hitungan tadi tuh nggak cuman keluarnya hitungan doang. Iya, Sambil bawa sapu lidi kalau nggak relate hanger banget baju lagi. ya. Gitu. Nah, ya seringkali ini memang masuk kategori ke yang, VOC parenting ya. Oke. Kalau kita, jadi kalau sebenarnya VOC parenting itu kalau di istilah teoritisnya gitu ya, teorinya, parenting style itu dia di, kategori namanya otoriter, Oke. gitu. Otoriter itu, berarti gini, ekspektasi ke anak tinggi, tapi dukungannya rendah. Contoh ya, misalnya tadi dia sempat sebut, ini Mbak Ri ya, aku kayaknya kenal. Dia memang suka bikin Followers parodi gitu. bikin parodi. Ya, beliau menyebutkan kayak kalau nggak mau makan, ya udah nggak usah makan gitu Iya. kan. Ekspektasinya tinggi, tapi tidak ada dukungan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Oh, oke. Gitu. Ya, maksudnya nyuruh makan, tapi kalau nggak dimakan ya nggak usah dimakan gitu kan, Mas? Iya, Oke, kayak iya, gitu-gitu. oke. Tapi kalau misalnya nanti kita bahas ya ada parenting style Ada yang parenting lain ya. style. Ada parenting style yang lain. Kalau yang permisif atau mungkin salah artikan sebagai gentle parenting itu kebanyakan malah ini anak nggak mau makan terus mau makan apa? Ibu beliin deh, ibu pergi deh sekarang gitu ya. Ayo kita makan di restoran deh. Pokoknya semuanya diturutin maunya anak kayak gitu. Jadi lebih ke bagaimana kalau otoriter itu ya, dia itu tadi dukungannya nggak ada gitu ya, terus kurang memperhatikan perasaan anak seperti apa gitu. Oke. Kadang orang tua yang gaya parentingnya atau parenting style-nya otoriter ini kadang dia malah nggak tahu sumber atau source dari masalahnya itu apa. Contoh misalnya anak nggak mau makan tadi, ternyata giginya lagi tumbuh, Ternyata belum lapar. ternyata belum Bisa juga. lapar ya, ternyata mungkin ada makanan-makanan tertentu yang pas dia makan tuh gesi gitu ya di perut gitu, jadi anak kurang nafsu makan di situ. Nah karena ya udah mau nggak mau ini pokoknya dipaksa anak ini gitu ya, jadi sering kehilangan kesempatan untuk deep dive gitu sebenarnya problem utamanya apa. Nah sayangnya kalau kita parenting dengan cara seperti itu, kejadian yang sama akan terus terulang lagi karena nggak ada Kita tidak mencari ketemu tahu. masalahnya apa, nggak Iya, teratasi masalahnya, ya besok mungkin dia GTM lagi, nggak mau makan lagi. Oke, paham. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat juga ya, Mbak, ya, relate dengan kehidupan sehari-hari itu kalau VOC parenting itu juga cara penyampaian kali ya, Mbak, ya, itu berpengaruh juga kan ya, seperti itu. Betul. Oke. Ya Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh nih, jadi memang ketegasan ini sebenarnya itu tetap dibutuhkan ya, tapi Yes. yang perlu diperhatikan adalah cara untuk menyampaikannya agar anak ini juga nggak hanya patuh karena takut ya, Mbak, ya. Jadi Betul. agak serem juga ya kalau misalkan anak takutnya dia patuh karena takut, jadi patuh-patuh aja di rumah, tapi nanti kalau di luar rumah mungkin lebih lebih reaktif gitu ya, Mbak, ya, kan bisa ada kecenderungan seperti itu Yes, juga. betul. Oke, kita next ke video berikutnya. Kisbay gimana Kisbay? Astagfirullahaladzim. Hari ini nggak mau beli apa-apa. Nih Isa inget-inget aja dulu berdoa, suatu saat pasti Isa ketemu lagi. Udah nggak boleh dipegang, nanti kita dimarahin. Bye bye. Suatu saat kita akan punya ya. Kasian.
bombastic side eye. Oke. Berarti semua yang nonton ini, Sobat Pos dan Sobat Tumbuh nih merasa, "Itu saya Itu saya banget itu sekali, saya itu sekali." aku banget. Apa? Oke, Mbak, Mhm. ini kan banyak banget ya, sekarang tuh meme juga membandingkan nih, parenting ala Nikita Willy dengan si ABC yang lainnya seperti itu. Mhm. Tapi saya tuh justru juga suka bertanya-tanya nih, untuk pola seperti yang tenang dan juga empatik ini, itu berarti harus dilakukan secara konsisten. Yang saya tanyakan mungkin bukan dari sisi si anaknya nih, Mbak, mungkin kita juga berbalik, kita sebagai orang tuanya. Itu sebenarnya as a parents apa ya, menahan itu emosi seperti itu atau itu ada nggak sih, mungkin ada pengalaman dari Mbak, mungkin dari orang tua yang mungkin juga sharing, "Saya udah menerapkan pola yang gini, tapi ternyata saya tuh yang kesal sendiri gitu, untuk anak saya bisa baik, tapi ternyata emosi di dalam diri," gitu. Boleh Yes. tolong jelasin dong, Mbak? Oke, nah ini salah satu kesalahpahaman, yang sering muncul. Mungkin kesalahpahaman Mhm. kedua gitu ya. Yes. Tadi, apa namanya, harus lembut terus, nggak Mhm. boleh marah gitu ya. Nah, padahal tadi kalau kita lihat ya, Heeh. di video terakhir Nikita Willy tuh sempat ada keselnya loh. Yang masak kan ya, Iya, yang kelihatan kan? Nah, perbedaannya adalah gini, kita tuh boleh banget merasa marah, namanya juga manusia ya, Iya. ada trigger Mhm. emosi, kita merasa marah. Nah, yang bikin beda apa? Reaksi kita itu sebenarnya kan ada di kendali kita. Nah, Oke. kita hilang kendali nggak terhadap reaksi kita, Oke. gitu. Kalau kita nggak hilang kendali terhadap reaksi kita, yang keluar tadi tuh astagfirullah. Kalau Oke. kita kehilangan kendali, yang keluar, "Adek!" gitu kan. Gitu, makanya, eee, regulasi emosi itu adalah skill yang penting banget untuk dimiliki oleh orang tua. Itu berarti, basic banget yang memang harus ada ya sebelum jadi Betul, orang tua ya, Mbak? Oke, betul. Karena gitu. somehow Mhm. punya anak Mhm. itu mereka akan push all the buttons inside Betul. us gitu ya. Dan terutama ini akan susah banget buat anak-anak yang mungkin growing up dengan orang tua yang VOC juga, Oke, gitu. iya. Jadi kayak kebayang nggak sih dulu aku waktu kecil numpahin kayak gitu aja tuh aku dikunci di kamar mandi gitu. Mhm. Sekarang aku harus Harus yang tenang, tenang nggak gitu ya. apa-apa, Susahnya aduh. susah banget gitu. Sedangkan trigger yang sama nih kelakuan anak ini akan mengingatkan kita meskipun tidak ingat secara langsung ya, tapi alam bawah sadar gitu. Itu akan men-trigger button yang sama di saat kita kecil dulu gitu. Ada yang kita numpahin sesuatu terus kena hukuman gitu ya, dikunci gitu. Sekarang ngelihat anak menumpahin sesuatu itu pasti bagian otak yang sama Iya. itu akan merasa terancam lagi. Iya iya, betul. Gitu. Nah, bayangin tuh kita yang bikin struggle adalah itu tadi kayak otak kita merasa terancam, Iya. tapi kita harus memastikan otak kita tahu bahwa ini bukan emergency. Oke. Ini adalah hal yang wajar, tumpah tinggal dilap gitu ya. Susah banget loh itu. Makanya butuh latihan, butuh Konsistensi, ya konsistensi gitu betul. ya. Dan nggak bisa nih cuman disuruh sabar, sabar gitu. Sabar itu sebuah skill, di mana ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya gitu. Oke, kalau itu dari sisi kita as a parents itu, untuk yang di video tadi itu, ada nggak sih Mbak mungkin kecenderungan karena memang selalu "Oke, mama papa itu nice banget ini nih," membuat kita sebagai si anak nih jadi kayak, "Oh ya udah, entar juga paling beres kok, oh ya udah entar juga paling dimaafin kok." Akan lebih cenderung ke situ nggak sih sebenarnya? Kalau kita ke arah yang permisif, iya, Hmm. gitu. Anak jadi merasa aku itu entitled terhadap perlakuan spesial. Dan biasanya anak yang dengan pola asuh permisif itu dia akan menempatkan semua orang di seluruh dunia seperti orang tuanya yang memperlakukan dia seperti itu, Oke. gitu. Nah, makanya salah satu ini jadi ngebahas yang tadi pertanyaan di awal, ada nggak Iya. jalan tengah Iya, gitu jalan ya? tengahnya ada Jalan nggak? tengah, ada nggak jalan tengah gitu? Ada. Jadi sebenarnya gini, VOC itu ada plusnya, yang gentle parenting ada plusnya, kita satuin itu, Iya, gitu. oke. Sehingga anak itu merasa disayang tapi juga tahu batasan, Oke. gitu. Oke, baik banget ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari, video saya tadi, video kita deh, video kita semua tadi ya. Jadi memang kalau disebut dengan istilah yang saat ini ya, gentle parenting ini bukan berarti selalu menuruti apa yang anak mau gitu ya. Betul. Tapi juga kita sebagai orang tua nih tetap,
ada momen di mana tegas untuk mengatakan tidak, tapi dilakukan dengan tenang, dengan empatik, dan tentunya dengan konsisten tadi ya, Mbak, ya. Oke, lanjut ke video berikutnya. Mas saya kenal nih kayaknya. Disuruh komen nggak? Istilah gentle parenting, tapi sebenarnya kalau gentle parenting ini ditelan mentah-mentah sama orang tua yang dasarnya itu otoriter atau VOC, kayak udah mental duluan gitu. Makanya aku lebih cocok biar adil ya, kubu otoriter sama kubu permisif, kita pakai kind and firm parenting. Nah, di checklist ya. Yang pertama, paling gampang validasi emosi. Oh, kamu ngerasa gini, oh aku ngerti soalnya kamu begini, itu sisi kind-nya. Yang kedua, sisi firm-nya, orang tua mampu mengajak anak membuat kesepakatan atau aturan, tapi ingat, figur otoritas tetap orang tua. Oke, ya. Sebenarnya nih kalau saya sebagai awam nih ngelihat antara video kedua sama video ketiga tadi nih beda tip gitu kan. Sebenarnya poin yang paling membedakan Mbak dibanding untuk si yang tadi itu kan apa kind and firm ya, kind and firm parenting ini tuh apa sih Mbak yang paling membedakan banget yang lebih poin jadi menguatkan banget ini memang sepertinya nih pola pengasuhan yang cukup ideal kita lakukan di masa ini gitu. Oke. Nah, jadi ada 2 hal yang membuat anak-anak itu bisa tumbuh sebagai sosok yang bisa mengandalkan dirinya sendiri nantinya, ya. Jadi mandiri sebagai seorang individu gitu. Ada 2 hal. Yang pertama adalah skill gitu. Skill itu macam-macam ya, banyak banget skill regulasi emosi, skill komunikasi, skill sistemik memahami aturan, pokoknya banyak gitu. Nah, tapi ada juga satu yang mengimbangi skill, namanya adalah perspektif positif terhadap dirinya sendiri. Jadi apakah aku anak yang penting dan berharga, apakah aku anak yang mampu. Jadi itu yang membangun kayak rasa percaya diri, nilai diri, itu juga penting untuk dikembangkan gitu. Nah, yang membedakan gitu ya, kalau si VOC ya tadi, nilai plusnya aku akuin ya, skill emang bisa tumbuh. Ya, skill macam-macam tadi ya, disiplin, paham aturan, itu memang bisa tumbuh dengan cara VOC gitu. Sedangkan kalau dengan cara permisif, itu nggak akan tumbuh, karena semua yang ngelakuin orang tuanya, gitu kan. Orang tua nggak mau anaknya kecewa, gitu ya. Orang tua nggak mau anaknya kesulitan, jadi semuanya dilakuin oleh orang tua. Nah, yang namanya skill, anak itu butuh berlatih, butuh experience langsung. Kalau dia nggak pernah dapat kesempatan itu, ya nggak akan berkembang gitu. Nah, tapi yang citra diri positif tadi di VOC itu nggak kepegang gitu. Ya, bagaimana anak bisa merasa aku penting dan berharga buat orang tuaku kalau cara ngomong mereka aja tuh bentak-bentak, nunjuk-nunjuk, aku dikunciin di Langsung kamar merasa mandi, salah ya. langsung ngerasa wah aku tidak dicintai apa adanya, aku tidak penting dan berharga untuk mereka. Yang penting dan berharga itu cuman nilai akademikku mungkin gitu ya, prestasiku kayak gitu-gitu. Sehingga anaknya lebih berpotensi untuk merasa rendah diri, tidak percaya diri, tidak berani mengambil keputusan kayak gitu. Berarti untuk si yang video ketiga ini sebenarnya tuh tengah-tengahnya nih ya, Tengah-tengahnya. kesatuannya itu ya. Jadi Betul. tujuan seperti halnya kalau misalkan kita recap ya, berarti ini ada tujuan disiplin ini tuh bukan sekedar untuk menghentikan perilaku anak ya saat Yes, ini seperti itu kan, betul. tapi membantu anak justru untuk memahami yang namanya tanggung jawab, Yes. mereka berharga juga dan juga Yes. memahami konsekuensi ke depan ataupun apabila juga kita kenali juga untuk kemampuan untuk mengendalikan diri gitu ya, Mbak, ya. Betul. Nah, Menarik karena memang yang permisif tadi aku akuin juga gitu ya, itu sangat bisa membangun citra diri positif. Aku sangat penting dan berharga buat orang tuaku, aku merasa dicintai gitu. Makanya kita yang diomongin Mbak Prita tadi, kind and firm parenting at the same time, itu kita sebenarnya ngambil positifnya dari VOC, buang negatifnya gitu ya. Terus ditutup dengan positifnya si gentle parenting tadi, permissive parenting, dibuang negatifnya. Sehingga anak berkembang dua-duanya. Skill-nya berkembang, terus citra diri positifnya berkembang gitu. Tapi kind and firm parenting ini nggak bisa kayak papanya firm, mamanya kind. Nggak bisa, nanti jadi bad cop, good cop gitu. Jadi keduanya harus berusaha, aku bilang berusaha ya, bukan harus jadi orang tua yang kind and firm, tapi harus berusaha menjadi
orang tua yang kind and firm at the same time. Oke. Gitu. Ya, menarik banget nih. Ini baru video ketiga loh. Ya, sekaligus ngingetin lagi nih ya untuk Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh. Silakan ajukan pertanyaan nih. Kalau kita lihat di chat box juga udah cukup banyak deh pertanyaan-pertanyaannya. Kita lanjut dulu ke video berikutnya. Ibu Valentine. Oke, sebenarnya sekilas sudah sempat saya tanyakan juga ya Mbak ya, memposisikan kita bersikap yang nice ke anak dalam diri tuh yang, kayak dulu nih saya numpahin air mungkin udah, oh, gimana nih Mbak untuk menyikapi nih video tadi nih, boleh? Video tadi menurutku sangat menggambarkan struggle yang aku omongin Oh, tadi. iya. Bukan berarti kita nggak boleh marah gitu, tapi bagaimana sorry. Tantangannya itu adalah bagaimana agar keputusan kita itu tidak disetir sama amarah yang menggebu-gebu tadi gitu. Aku sendiri juga merasakan ya sebagai anak yang dulu di rumah menghadapi Geng milenial. geng millennials gitu ya. Kebanyakan menghadapi itu ya, kita udah temenan sama sandal, sama sapu, sama hanger gitu ya. Sebagai anak yang merasakan kayak gitu growing up gitu ya, itu menurutku struggle banget sih. Waktu anak-anakku ini jadi cerita pribadi nggak Iya apa-apa ya? boleh banget, justru lebih relate kan? Lebih relate gitu. Jadi pas anak-anakku melakukan sesuatu yang men-trigger aku, biasanya itu adalah perilaku-perilaku yang dulu waktu kecil aku lakuin juga. Gitu ya. Terus rasanya tuh marahnya itu kayak, aduh tanganku tuh pengen gitu ya, kayak ada energi yang luar biasa di tangan dan di mulut gitu yang pengen keluar gitu dalam bentuk teriakan, pukulan, atau banting pintu gitu. Nah, tapi sebenarnya perjalanannya itu tidak berakhir di situ loh perjalanan kita gitu Iya. ya. Dari trigger langsung ke reaksi seperti itu. Sebenarnya di tengah-tengah itu kita bisa menghadirkan jeda Oke. gitu. Jadi nggak apa-apa diakuin gitu ya, validasi nggak apa-apa. Yang dilakukan anakku membuatku marah, membuatku kesel, membuatku bete gitu ya. Aku pengen teriak gitu, diakuin, tapi tidak dilakukan Oke, iya gitu. iya. Berarti ada momen di mana kita, kayak merefleksi hal yang mungkin udah kita terlanjur Yes, lakuin gitu kan, Mbak. Tapi betul. kalau misalkan kita udah terlanjur nih, Mbak, orang tua nih udah terlanjur ngebentak atau bereaksi berlebihan gitu, memperbaiki situasi itu seperti apa sih, Mbak? Karena kan tiap anak pasti berbeda dan Yes. apakah kalau misalkan kita mungkin, setelah membentak ataupun bereaksi berlebihan gitu, kita meminta maaf dan kita lakukan berulang seperti itu akan mengurangi wibawa seorang tua di depan anak kan pasti ada orang tua yang mungkin berpikir seperti itu kan, Yes yes seperti yes. itu. Oke. Nah ini, jebakannya di sini ya, orang tua ngerasa bahwa kalau aku minta maaf, itu wibawaku jadi berkurang. Atau misalnya aku, minta maaf tapi besok dilakukan lagi, omonganku nggak bisa dipegang gitu ya, takutnya gitu. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa anak-anak itu belajar banyak banget dari orang tua yang melakukan kesalahan, tapi dia mengakuinya dan meminta maaf dan mencoba memperbaikinya, gitu. Oke. Itu justru case study buat anak-anak kita, oh jadi kalau melakukan kesalahan tuh itu yang harus dilakukan. Itu mereka perlu ngelihat kayak gitu, daripada mereka ngelihat orang tua yang terus-menerus berusaha untuk kelihatan nggak salah gitu. Jadi meskipun dia salah, dia tetap nggak mau mengakui gitu ya. Itu juga jadi contoh buat si anak, oh berarti kalau aku bikin kesalahan ya diem-diem aja, nggak usah diakuin kayak gitu. Nah makanya pertanyaan pertanyaan Mbak Ratih tadi itu aku kasih 2 tips ya jawabannya. Yang pertama adalah justru jadikan itu sebagai momen belajar cara menghadapi kesalahan, gitu. Akui kesalahannya, terus minta maaf dengan tulus, dan setelah itu melakukan perbaikan, gitu. Nah, perbaikannya gimana? Perbaikannya itu bisa dengan melakukan 5 aktivitas positif dengan anak. Misalnya tadi terlanjur gitu ya, bentak anak, terlanjur ngunci anak di kamar gitu. Apa yang
bisa dilakukan setelah mengakui kesalahan, minta maaf, kita bisa gunakan 5 aktivitas ini untuk memperbaiki kembali hubungan, gitu. Lebih bonding lagi Jadi jadinya. bonding lagi. 5 aktivitasnya apa? Tergantung tiap anak tuh beda-beda gitu ya. Jadi ada yang mungkin pengennya masakin, dibikinin snack favoritnya, ada yang mungkin ditemenin main, Iya. bacain buku dan lain-lain. Oke, menarik banget ya Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh. Jadi memang eh, menjadi orang tua itu juga bukan berarti kita nggak pernah melakukan kesalahan ya Mbak ya. Iya. Justru kadang-kadang tuh refleksi diri, oh waktu kecil saya pun juga melakukan hal seperti itu, tapi mungkin kita menghadapi ataupun menerima sikap yang mungkin dari orang tua kita berlebih ataupun nggak sesuai dengan yang kita mau. Nah, tergantung pilihannya kita nih, kita sebagai orang tua saat ini nih, mau mengulang hal yang seperti itu, jadi nanti next anak kita keinget lagi yang kayak gitu ya Mbak ya, atau mungkin kita mau memutus hal itu yang lebih enak lagi ngobrolnya, lebih bijaksana lagi, terus juga menyikapinya itu juga lebih bisa mengendalikan emosi dan diri kita gitu ya Mbak. Betul. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Muncul juga nih si hanger. Dengar ya, sekali lagi kayak gitu, awas mama. Ayo, udah biarin. Nih gue yang ngomelin aja nih. Ayo masuk sini. Duduk. Nakal ya. Siapa yang suruh? Kayak begitu. Ampun Pak. Siapa yang nakal? Nakal nih. Ampun Pak. Ampun Pak. Ampun Pak. Oke, nah Mbak kalau itu Mbak boleh Mbak komen ya Mbak seperti apa Mbak? Oke. Untuk dan parodi ini lucu ya. Tapi dalam kenyataannya gitu ya, sebenarnya sampai si papa ngajakin anak masuk ke kamar terus bilang gue aja yang nasehatin gitu ya. Itu oke. Jadi memang jadi kita menjadi support system gitu ya dengan pasangan. Saat pasangan gagal regulasi emosi, kita bisa Yang baik. masuk Yes. ya, kita bisa masuk menjadi pemain cadangan gitu ya. Kasih waktu pasangan untuk menenangkan diri, kita yang dalam kondisi lebih tenang karena mungkin itu nggak men-trigger kita gitu ya. Itu kita yang handle anak gitu. Nah, tapi yang di dalam tadi anak pura-pura gitu ya. Nah, itu dalam kenyataannya dalam keseharian sebaiknya dihindarin gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan papa dengan anak-anak tadi waktu udah di dalam gitu ya. Nah, di situ dikasih tahu dengan tenang gitu. Dikasih tahu tadi yang salah tuh apa, terus cara memperbaikinya seperti apa. Nanti kalau kamu udah siap, kita minta maaf sama-sama ke mama kayak gitu. Nah, jadi menggunakan ketenangan diri si pasangan ini gitu ya untuk bisa ngajarin anak caranya memperbaiki kesalahan. Oke. Gitu. Nah, itu kalau misalkan kita melihatnya dari sisi si anaknya ya Mbak ya, maksudnya yang akan endingnya untuk si anaknya itu gitu. Nah, saya juga mau fokus juga karena kita kan juga kan bahasannya kan nggak hanya di sini kan nggak hanya untuk nanti outputnya untuk si anaknya aja, tapi juga untuk khususnya kedua orang tua karena kan dia yang akan berperilaku untuk si anak gitu kan Mbak untuk menghadapi ke depannya untuk dari sisi pola parentingnya itu. Perbedaan value dengan pasangan nih, ini kan yang sering kali mungkin nggak sering kali, mungkin hampir tiap hari mungkin lah dari hal-hal kecil kayak gitu. Menyikapi hal ini tuh seperti apa sih Mbak? Karena kan apalagi untuk hal yang kecil atau hal-hal yang mungkin ke depannya itu lebih krusial seperti itu. Karena kan ini juga akan membuat membuat mungkin perspektif anak nih jadi bingung juga nih jadinya ikutnya yang mana nih, apa nih, seperti itu Mbak. Untuk menyikapi hal seperti ini kita sebagai as a parents tuh baiknya tuh seperti apa Mbak? Oke, yang pertama adalah banyakin ngobrol, apalagi soal masa kecil dengan pasangan, gitu. Kadang keluar nih cerita-cerita zaman dulu gitu ya. Ini sama suamiku ada cerita yang lucu nih. Gitu. Jadi aku tuh suka sebel karena suamiku kalau beli makanan, terutama untuk anak-anak tuh suka kebanyakan. Gitu. Suka kebanyakan dan kalau aku tuh pengennya aduh seperlunya aja belinya kayak gitu ya, terus suka ngerasa sayang gitu. Ternyata pas kita ngobrol-ngobrol gitu ya baru ketahuan aku tuh tinggal di keluarga yang dulu tuh kalau pesen bakso buat sekeluarga itu satu porsi dibagi gitu. Potong buah mangga satu buah dibagi Sharing gitu. ya pokoknya. Sharing kayak gitu sehingga ngelihat anak-anak dibeliin
masing-masing 2 porsi makanan, 1 Oh, porsi nggak makanan itu bisa nggak ini, bisa boros gitu. langsung mikirnya langsung boros. Yes, jadi akunya tuh aku jadi sering ngomel gitu, Mhm. tapi ke suami gitu ya. Iya. Nah, cuman kan kalau itu terjadi di depan anak, anak jadi bingung gitu Mhm. kan. Nah, jadi diobrolinnya tuh di belakang, Mhm. sehingga apapun yang terjadi di Mhm. depan anak itu suami sama istri satu suara gitu. Mmm. Kalau misalnya itu sesuatu yang belum pernah diobrolin gimana, terus anak minta itu gitu. Iya. Gampangnya kita bilang, "Nanti Mhm. papa sama mama diskusikan dulu ya," Iya. Oke. gitu. Jadi yang penting jangan sampai Mmm. beda suara nih di Iya. depan anak, Iya, gitu. mungkin, saya sekalian, konsul kali ini, karena gini, Boleh Mbak, boleh. saya sih setuju ya dengan yang Mbak Damar sampaikan gitu, karena kan sebenarnya kan kalau misalkan, kita berbalik nih sebagai saya nih nah sekarang kayak tadi di awal saya sampaikan gitu, pemilihan sekolah untuk anak gitu kan, ini anak baru masuk SD gitu kan, Mbak. Di Mhm. awal tuh sempat, apa ya, diskusi, debat ini apa, karena saya kepengennya kayak zaman now nih apalagi anak kan waktu TK kan sudah yang, apa, base untuk bahasa kan di, apa, bilingual gitu ya, untuk bahasa Mhm. Inggris gitu. Tapi suami berpikirannya nggak harus masuk sekolah berbasis agama, di mana 6 tahun deh tekanin banget tentang agama dulu gitu. Akhirnya, kami ada kesepakatan, oke saya ngalah, kita akhirnya masuk ke sekolah berbasis agama itu, tapi kadang-kadang tuh kayak kita kadang-kadang tuh ya masih kayak ngedumel, masih ini, masih apa, itu pasti relate banget kan Mbak, hal seperti itu kan. Itu Yes. apakah nanti ke depannya, apabila ya Mbak, apabila itu nanti next-nya kalau misalkan ada isu seperti ini, akan jadi sesuatu yang big issue banget atau jadi akan pertengkaran seperti itu, ini win-win solution-nya nih enaknya seperti apa Mbak, kalau misalkan ada hal Oke kayak gitu? oke. Sekalian Nah, konsul ya, ini lumayan. menurutku tadi tadi Mbak Rati di awal sempat bilang agak telat untuk ngomongin goals, Iya, ya kan. betul. Menurutku sekarang adalah waktu yang tepat untuk Oke, ngomongin goals gitu ya. mhm. Sehingga, kalau goals-nya ini udah firm antara, ayah sama ibu udah sama nih goals-nya Mhm. gitu ya, itu tuh bisa dicapai dengan strategi. Gitu, Oke. strategi bersama, kita bikin strategi. Oke, kalau goals-nya pengen anaknya ini balance misalnya ya antara kehidupan akademik, Mhm. kehidupan agama Iya. gitu ya, mental dan lain-lain. Kalau misalnya di 6 tahun pertama udah dikencengin nih agamanya gitu Iya. ya, tapi mungkin berarti ngerasa, aku pengen di usia 6 tahun juga mentalnya ini nih dilatih juga Iya, gitu. Nah, betul. kira-kira bisa nggak di-support dari selain sekolah? Oh, Gitu, oke. misalnya entah di Iya. rumah, entah, mungkin ada diikutin program-program Mhm summer camp mhm atau mhm. apa, kayak gitu. Jadi, kalau goals-nya udah kepegang, ini lebih enak nih, kita bisa pasang strategi gitu, dari mana, Iya. gitu. Nah, mungkin kalau misalkan saya bisa, recap sedikit nih ya, Mbak, ya, terkait dengan yang video ini tadi dan juga diskusi antara, apa, kehidupan yang relate nih udah terjadi di antara Mbak Damar sama saya gitu kan. Jadi sebenarnya itu orang tua ya, ayah dan ibu itu nggak harus selalu sama ya, Mbak, ya, dari sisi pandangan ataupun Betul. pilihan gitu, tapi memang perlu memiliki nilai dasar dan juga batasan-batasan yang konsisten agar nggak membuat si anak bingung. Yes, Jadi betul. mungkin kalau misalkan sobat Pos dan juga sobat Tumbuh nih juga salah satu dari saya yang mungkin agak telat untuk membahas tentang mungkin khususnya kayak pendidikan untuk anak ke depan, mungkin ini saatnya kali ya, Mbak, ya, nggak ada Betul. telat, jadi masih ada waktu bisa dibahas dari sekarang supaya next-nya jadi enak juga dan win solution, jadi anak juga nggak bingung pastinya. Betul. Ya, kita masuk ke video sebelum video terakhir saya thanks dulu nih Mbak Damar, tadi di info dari tim ternyata viewersnya 700 plus, wow. Cheating-nya rame banget ya. Padahal di sini tim lagi sibuk dengan laptop. Boleh video terakhir? Ayo makan dulu. Loh, Bu, kok dikasih snack? Kok dia nggak mau makan gimana? Alah, orang cuma sedikit aja loh, nggak bikin dia kenyang, tenang aja. Mbak, bukannya anaknya tetangga itu loh, lahirannya kan bareng ya sama anak kamu. Kok dia gemuk makannya itu lahap telap kayak gitu, anakmu kok kurus, mana susah banget sih makannya? Gimana nggak kurus, Bu? Orang makannya aja berantakan. Setiap waktu mau makan, ibu selalu kasih snack. Yang nggak pengaruh kayak gitu itu tergantung ibunya telaten apa nggak ngasih makannya. Wow. Iya nih ya, kayak yang paling sering mungkin, saat pola pengasuhan itu mungkin nggak hanya dihandle oleh papa dan juga mama ya, apalagi kalau Mhm. misalkan keduanya mungkin bekerja gitu. Mhm. Jadi ada
nggak usah keluarga deh, kita mungkin ngomongin ada nanny, yang mungkin kita sebagai orang tua punya rules tertentu, tapi ternyata babysitter ataupun nanny tuh ngasih yang lainnya gitu. Tapi kalau kondisi yang video kayak tadi nih, orang terdekat, yang nggak mungkin kita omelin atau nggak mungkin kita tegur yang gimana gitu. Menghadapi kondisi ini kayak gimana nih Mbak? Oke, nah kayaknya Senyumnya merekah banget karena ini juga relate, oke oke. baiklah. Apalagi kalau bukan ibu kita sendiri Iya. ya, mertua kita gitu ya. Oke, nah kayaknya ini kita perlu sebagai orang tua tuh perlu banget ya belajar memahami yang namanya circle of control gitu. Jadi seringkali yang bikin kita frustrasi itu adalah kita mencoba mengendalikan hal-hal yang nggak bisa kita kontrol sebenarnya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti bisa googling ya, circle of control itu di beberapa lingkaran gitu, bayangin kayak bawang bombay kalau dipotong gitu. Oke. Nah, di tengah-tengah itu adalah circle of control, hal yang masuk dalam kendali kita, yang bisa kita kendalikan, bisa kita utak-atik gitu. Lalu di luarnya itu ada circle of influence. Jadi hal-hal yang bisa kita pengaruhi, tapi hasilnya wallahu alam gitu ya. Kalau di agama wallahu alam. Hasilnya ya nggak tahu, di luar kendaliku gitu. Lalu di yang paling luar itu adalah circle of concern, hal-hal yang membuat aku concern gitu ya. Kalau di video tadi circle of concern-nya adalah berat badan anakku gitu ya, sama perilaku mertua atau orang tuaku gitu kan. Nah, yang bikin kita stres adalah kalau kita berusaha mengendalikan itu. Kita pengen apapun yang kita lakukan itu langsung bisa mengubah perilaku mertua atau orang tuaku dan berat badan anakku gitu. Pasti pusing banget kan? Pasti pusing banget karena nggak mungkin bisa, itu terlalu jauh untuk kita intervensi langsung. Maksudnya untuk kita ubah langsung hasilnya, itu terlalu jauh karena itu ada di circle of concern. Nah, lalu ada circle of influence. Circle of influence itu kita masih bisa ngutak-ngatik. Misalnya nih, mungkin anakku makannya sedikit, tapi menu makanannya aku masih bisa utak-atik jadi kalorinya tinggi gitu ya, proteinnya tinggi, kalorinya tinggi, lemaknya tinggi gitu, sehingga meskipun porsinya kecil tapi padat loh gitu ya, tapi padat loh gitu. Itu circle of concern. Tapi hasilnya apakah ini akan serta-merta langsung menambah berat badan, kita nggak bisa atur gitu ya, karena tergantung juga metabolisme anak gitu ya. Salah satu contohnya anakku pernah nih di posisi gini, udah high kalori tapi kok nggak nambah-nambah, ternyata banyak alergi anaknya, sehingga semua gizinya itu dilarikan ke penyembuhan bukan untuk pertumbuhan kayak gitu kan. Nah, itu udah di luar kendali kan kayak gitu. Nah, terus contoh yang perilaku orang tuanya tadi, kita masih bisa loh influence dengan cara, "Mah, bantuin aku dong bikin jadwal makan adek," gitu. Orang tua tuh suka banget loh dilibatkan. Senang berbagi pengalaman. Betul. Walaupun terkadang pengalaman yang dulu pasti beda dengan yang ini, yang saat ini tapi gitu ya. itu strategi yang lebih baik daripada kita nyuruh-nyuruh dan ngelarang-larang. Gitu. Ya. Ya, jadi kita bilang, "Mah, bantuin dong bikin ini gitu, biar dia makannya lebih lahap," kayak gitu. Kayaknya kita harus jeda deh, Mah, dari snack ke makan siang, enaknya snack jam berapa ya gitu. Terus kita kasih snack apa ya, Mama kan suka bikin kroket tuh gitu ya, boleh nggak tiap sore dibikinin kroket tapi kasihnya jam 3 gitu, bisa nggak, Mah, gitu. Jadi mamanya dilibatkan, itu adalah influence gitu. Tapi apakah mamanya terus akan setiap hari jadi tahu aturan itu dan dilaksanakan? Mungkin enggak gitu. Mungkin ada juga yang mamanya menolak gitu ya. Nah, kayak gitu. Tapi itu udah di luar kendali kita. Tapi kita tetap bisa influence. Nah, kalau yang di circle of control apa, Mbak Damar? Simply reaksi kita. Emosi kita, reaksi kita. Kalau itu tadi kan circle. nerimo banget kan. Gitu. Nah, circle of control yang ada di kontrol kita itu adalah bagaimana kita bereaksi terhadap trigger tadi. Apakah kita mau ngomel-ngomel ke orang tua kita atau mau ngomelnya ke suami? Mama kamu tuh kasih tahu gitu ya. Biasanya gitu ya. Atau kita memilih untuk aku fokus ke circle of influence aja deh gitu. Kalau misalnya besok mama lupa lagi, ya
aku Kita ingatin kencengin lagi, influence-nya betul. lagi kayak gitu. Oke, kalau tadi kan dari sisi kita sebagai orang tuanya tuh, kalau Mm-mm. tadi lihat video yang terakhir tadi menjadi video terakhir kita ya, Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh, ada momen di mana tuh orang tua ataupun orang terdekat atau siapapun lah, yang anak kita dengan yang seperti Mm-mm. itu. Nah itu kondisi itu yang dihadapi oleh si anak. Mhm. Sikap kita secara bijaksana nih untuk menginfokan bahwa hal itu mungkin nggak benar atau nggak tepat itu untuk tetap apa ya membuat anak kita tuh nggak merasa kecil hati tuh gimana nih Mbak? Karena kan cara penyampaian kan kadang-kadang kan ada yang malah ngebelain walaupun gini kadang-kadang kan ada komentar dari luar tentang anak itu sebenarnya benar mungkin tapi penyampaian yang salah dan cara penyikapannya dalam arti kata sisi membandingkannya itu. Jadi saat mungkin orang tua mau membela ternyata yang dibela juga sebenarnya harusnya ada perbaikan nih seperti itu Mbak. Nah, kalau isunya seperti ini bagaimana nih Mbak? Oke, aku punya analogi yang bagus deh. Mm-mm. Mungkin aku harus bikin videonya. Tolong Jadi- tim langsung bikin video oh enggak ya? Jadi bayangin, ini kan sebenarnya anak dapat influence dari kakek atau neneknya atau lingkungannya gitu ya. Dan sayangnya influence ini yang agak kurang sesuai dengan value kita gitu ya. Mungkin itu takutnya bisa membuat anak nggak percaya diri dan lain-lain gitu. Bayangin influence dari lingkungan sekitar ini sebagai kayak gini, anak kita adalah gelas bening gitu ya, Iya. segini gitu. Oke. Bayangin influence dari lingkungan ini adalah air berwarna, misalnya teh gitu. Setengah gelas gitu ya, terisi setengah gelas dengan teh ini gitu. Nah, kita sebagai orang tua gimana cara ngebenerin ini? Caranya adalah daripada fokus, tapi kita mau ngebenerin tapi kita nggak bisa nih nuang gitu ya, kayak ngebuang isi gelasnya nggak bisa karena udah terlanjur masuk gitu kan. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kita fokus ke nuang terus Isi aja terus air ya, dengan air yang bening betul. gitu. Lama-kelamaan tehnya akan pudar, kelamaan yang nempel adalah yang air bersihnya gitu ya. Nah, bayangin air bersih ini adalah kita yang terus-menerus menunjukkan bahwa anak kita itu adalah anak yang berharga, yang positif ya. Afirmasi positif, anak yang penting, anak yang berharga, anak yang mampu, dia dicintai apa adanya. Bayangin, dari setiap perkataan dan perilaku kita itu menunjukkan bahwa dia itu anak yang sehat, penting, berharga gitu. Kalau anak terbiasa nih diajak ngomong atau diperlakukan dengan cara seperti itu, terus ada orang lain datang bilang kamu tuh anak yang nggak sehat gitu, kira-kira dia lebih percaya yang mana? Percaya orang tuanya Lebih karena percaya konsisten gitu. karena dia diperlakukan sebagai anak yang sehat dan bahagia betul. gitu oleh orang tuanya. Sehingga ini kalau di positif disiplin kita namanya adalah menguatkan citra diri positif anak. Jadi kayak citra diri itu adalah cara anak memandang diri dan kehidupannya. Kalau citra dirinya udah positif, mau dunia berkata jelek tentang dia, itu tidak akan membuat dia gampang goyah gitu. Itu yang perlu kita perjuangkan. Iya, berarti memang balik lagi yang terpenting itu bukan seluruh pengasuh itu harus memiliki gaya yang benar-benar sama. Betul. Konteks pengasuh ini karena mungkin ada yang anak ini nggak hanya dengan orang tua aja, tapi juga mungkin di circle terdekat, mungkin dengan papa mama mertua atau papa mama kita di situ atau mungkin tetangga dan teman-teman yang lainnya seperti itu ya. Tapi anak itu juga tetap mendapatkan batasan, nilai dan juga pesan yang konsisten. Kayak tadi disampaikan dengan Mbak Damar ya, disampaikan sama Mbak Damar nih bahwa kalau misalkan si anak ini selalu diafirmasi dengan kalimat-kalimat yang positif, kamu anak yang baik, anak sehat, anak yang apa, mau dunia, mau bilang apa, enggak. Saya sehat, enggak, saya ini betul. Oke. Nice sekali Mbak Damarnya sebenarnya masih ada 30 video ya, cuma kayak dia udah senyum-senyum dari tadi. Oke, iya Mbak Damar mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, karena dilihat di chat box tadi, wow banyak ya, ada satu orang nih ada nanya lebih dari 5, lucu juga. Kayaknya nanti saya bacainnya satu aja ya, kalau misalnya tadi yang double-double gitu. Nah, dari 6 video tadi ini kita melihat bahwa tantangan pengasuhan itu tuh bukan hanya tentang memilih metode mana sih yang paling baik, karena tadi memang di awal juga disampaikan bahwa setiap orang tua itu pas tentunya Mbak ya secara alamiah itu adalah merasa bahwa apa yang saya lakukan nggak mungkin kita ngasih yang nggak tepat untuk anak seperti itu ya Mbak ya. Tapi orang tua itu juga berhadapan dengan pengalaman masa lalu juga perbedaan
value ataupun prinsip ke depan dengan pasangan mungkin yang mungkin telat diperbincangkan juga ya Mbak untuk anak ke depan gitu. Juga keterlibatan keluarga besar serta kondisi emosional diri sendiri itu ternyata sangat berpengaruh kalau misalkan tadi Sobat Pos dan juga Sobat Tubuh sudah melihat 6 video yang sudah kita obrolin dan juga diskusikan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan langsung ketik di chat box-nya, nanti siapa tahu jadi salah satu yang saya tanyakan atau nanti di akhir acara jadi 6 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah dari kami. Mbak, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Mhm. saya mau tanya nih Mbak untuk untuk nutup di sesi ini nih, sesi video nih. Apa sih Mbak satu prinsip utama Mbak yang paling penting nih berarti utama nih, yang perlu selalu diingat oleh orang tua nih dalam mendampingi anak? Mungkin pertanyaannya simple, tapi kadang-kadang kita kok nggak ke situ ya mikirnya gitu Mbak. Satu prinsip utama. Oke. Kalau aku, dan teman-teman di Good Enough Parents Mhm. itu biasanya berpesan kayak gini di hampir seluruh akhir kelas kami gitu Mhm. ya, "It's okay to make mistake." Oke. Itulah kenapa namanya Good Enough Parents Mhm. gitu. Kadang kita lupa ini pertama kalinya kita jadi orang tua. Bahkan kalau kita udah punya anak kedua aja, Mhm. itu pertama kalinya kita jadi Iya. orang tua 2 anak, gitu. Jadi don't expect kamu akan excel terus nih setiap hari menjadi orang tua, gitu. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah ya terus melakukan perbaikan aja, gitu. Hari ini kita, bad day, doesn't mean we are bad parents, Oke. gitu. Ya perbaikan terus aja gitu. Besok kita akan menjadi good enough terus Oke. gitu. Karena anak sebenarnya nggak butuh orang tua yang perfect, mereka butuh orang tua yang good enough, mau belajar, mau melakukan perbaikan, kayak gitu. Wah, nice banget, ini bener banget ya, karena kadang-kadang kalau misalkan kita sudah, merasa melakukan hal yang nggak tepat untuk anak tuh kayak udah langsung, "Aduh gue salah banget." Saya mungkin keinget mungkin Mbak Damar juga pernah melihat ya kayak video satu, short reels gitu ya yang, anak maminya nih ngasih pizza ke anaknya, terus dia kayak menyampaikan, "Aduh gue bukan ibu yang baik, gue nggak masakin anak gue yang baik gini-gini." Tapi anaknya bilang, "Enggak Mam, kamu tuh mama yang baik, orang tua yang oke, kamu maksudnya nggak yang itu." Jadi kayak bener-bener yang, relate banget ya bahwa sebenarnya melakukan ternyata kalau misalkan sesekali kita nggak sempat untuk masak, itu juga nggak salah, nggak membuat kita jadi ibu yang nggak tepat ataupun nggak berbuat yang baik untuk anak gitu ya, Mbak, ya. Betul. Oh, nice banget. Oke. Ya, sebelum kita mungkin Mbak Damar mau minum dulu, monggo silakan sambil saya nginfoin ke Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Saya mau nginfoin tentang, informasi yang menarik banget terkait tentang 21 hari kelola emosi orang tua dari Good Enough Parents. Boleh kita lihat videonya? Masih bingung? Gimana cara belajar kelola emosi di program 21 hari kelola emosi orang tua by Good Enough Parents? Sini, ya jelasin apa sih tujuan program ini? Untuk membantu parents menguasai beragam teknik kelola emosi dengan panduan dari psikolog klinis Prita Tias Mangestuti, MPSI Psikolog. Berapa lama dan bagaimana programnya berlangsung? Coaching dilakukan selama 21 hari penuh melalui grup WhatsApp. Apa saja yang dilakukan di grup WhatsApp? Parents akan mendapatkan materi berupa video melalui YouTube setiap hari selama 21 hari yang berisi penjelasan dan contoh pengelolaan emosi. Parents juga akan mendapatkan materi bacaan berupa PDF, reminder harian dari fasilitator grup untuk berlatih teknik kelola emosi, lalu tanya jawab dengan expert setiap hari melalui Slido, dan konsultasi one-on-one dengan expert melalui email di akhir program. Apakah materinya bisa langsung dipraktikkan? Ya, bukan hanya penjelasan tentang teori yang melandasi, parents bisa menemukan banyak teknik kelola emosi yang langsung bisa dipraktekkan tanpa menunggu program selesai. Saya orang tua bekerja, kalau tidak sempat ikut bagaimana? Materi akan dibagikan oleh fasilitator grup pada pagi hari. Tapi peserta bisa menyimak dan melakukan praktik sesuai panduan, sesuai dengan ketersediaan waktu yang dimiliki peserta. Jadi jangan khawatir, program ini bisa dijalankan dengan sangat fleksibel. Apakah peserta bisa memiliki rekaman video materinya? Video materi melalui YouTube tidak dapat diunduh. Tapi peserta dapat mengakses video pembelajaran tersebut selama 3 bulan terhitung sejak program berlangsung. Sementara itu, materi dan panduan yang berbentuk PDF dapat peserta unduh dengan lifetime access atau selamanya. Saya belum jadi orang tua, tapi tertarik ikut programnya. Apakah bisa? Bisa dong. Program 21 hari kelola emosi orang tua tidak diperuntukkan untuk orang dewasa yang sudah menjadi orang tua atau memiliki anak saja, tapi bisa diikuti oleh orang dewasa manapun. Tertarik mau ikutan? Ya,
Oke, jadi memang, program 21 hari kelola emosi orang tua dari Good Enough Parents. Mbak, sebelum saya jelasin ulang nih ke Sobat Pos dan juga Sobat Tubuh, sebenarnya nih apa sih Mbak background ngebangun Good Enough Parents ini? Oke, nah, dulu background-nya itu Mhm. jadi sebenarnya Good Enough Parents ini dibangun pas pandemi, Oh ya, gitu. Karena tiba-tiba kita semua harus menghabiskan waktu di rumah. 24 jam bersama anak ya. Walaupun kerja meeting kayaknya Zoom lebih panjang tuh Yes, waktunya. betul. Tiba-tiba ada kesadaran Mhm. dari orang tua bahwa ternyata aku nggak punya skill yang dibutuhkan untuk melakukan ini, gitu. Jadi udah tahu teorinya, harus sabar sama Mhm mhm anak mhm. gitu ya, terus kayak harus kind and firm sama anak, tapi prakteknya tuh gimana? Nah, GEP tuh melihat, ada gap antara knowledge dengan skill. Oke. Jadi knowledge itu adalah yang sering didapatkan orang tua dari konten, Mmm, dari buku gitu ya. Nah, tapi yang dibutuhkan dalam keseharian itu bukan knowledge, tapi skill mmm. gitu. Nah, kami melihat gap antara knowledge tersebut dengan skill. Udah tahu, jadi orang tua harus sabar, tapi ngadepinnya nggak Iya bisa iya. sabar. Makanya semua program-program GEP itu menjembatani itu. Kita melatih Mmm, skill. Nah, tadi yang program 21 hari mengelola emosi orang tua mhm. itu adalah, mmm, kita latihan selama 21 hari banyak skill untuk menjadi sabar. Oke. Yang tadi aku bilang ya, sabar itu bukan afirmasi, Iya. sabar itu skill. Oh, iya iya Ada betul. tekniknya gitu, Mhm teknik untuk menghadirkan jeda dari trigger mhm. ke, reaksi atau respon gitu. Nah, di program ini tuh tiap hari ada skill yang berbeda-beda, ada cara teknik regulasi emosi yang berbeda-beda karena Wow. setiap orang itu nggak bisa mengandalkan satu doang Mhm. gitu. Kayak misalnya nih, oke, eee salah satu teknik adalah menjauhkan diri dari trigger emosi atau Mmm, mengambil jeda gitu ya. Nah, tapi ada loh kondisi-kondisi di mana mungkin pengasuhnya lagi nggak bisa datang gitu ya. Aku tetap harus malah emosi memuncak ya tuh kayaknya. aku tetap harus berada di sini, tidak bisa meninggalkan anakku, Iya iya. sedangkan tangisannya itu jadi trigger buat aku. Nah, Mhm. di, program ini Program ada teknik yang buat kayak gitu, dan ternyata gitu. teknik untuk mengelola emosi itu banyak banget ya Banyak kalau banget, dan iya. mungkin ada beberapa yang, "Mbak, kalau" kan mindfulness menjadi salah satu teknik. Iya. "Mbak, aku kalau disuruh mindfulness tuh malah ngantuk." Betul, banyak yang merasakan kayak gitu Ada sepertinya. yang banyak merasakan gitu. Iya. Ternyata ada teknik lain yang Mmm, melibatkan gerak. Jadi mhm membuat kita bergerak gitu ya, jadi nggak ngantuk gitu, mhm tapi otak kita teregulasi mhm. gitu. Emosi yang ngumpul di kepala gitu Iya, ya, itu disalurkan dengan cara yang tepat kayak gitu. Itu ada juga, jadi oke. banyak banget tekniknya. Ya, nice banget nih mungkin tim kalau mau menampilkan, banner lagi berkaitan tentang program 21 hari kelola emosi orang tua. Jadi program ini memang dirancang untuk membantu para orang tua menggali emosi ya, lalu Mhm. juga mengelola respons ketika menghadapi situasi yang memang menantang untuk menghadapi, hal-hal yang menantang lagi bersama anak nih ya, mungkin kita lagi happy-happy tiba-tiba anak jatuhin apalah atau inilah dan lainnya gitu kan, serta membangun pola komunikasi yang lebih sehat tidak hanya kepada anak aja, tapi juga kepada pasangan dan juga keluarga sekitar juga ya, seperti itu ya. Jadi program ini yang dibanderol Rp350.000. Jadi untuk Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh, cukup membayar komitmen fee sebesar Rp64.500 dan kesempatan ini terbatas hanya untuk 20 orang yang perwira yang terpilih ya. Jadi langsung aja untuk isi di ptm.id/growthtalks12_giveaway. Jadi bisa dilihat nanti di akhir acara akan kita tampilin lagi di mana peserta yang terpilih ya, perwira yang akan terpilih ini akan diumumkan melalui Instagram Growth Corner dan email pada tanggal 25 Juli 2026. Iya, jangan lupa untuk isi formulirnya. Jadi untuk dapetin 21 hari program ini ya untuk mengelola emosi kita yang ternyata nggak cuma kita disuruh ngambil jeda sendiri aja, tapi banyak banget programnya. Bahkan ada program yang aktif ya Mbak ya untuk Betul. bisa mengelola emosi. Ya, kita boleh masuk ke sesi tanya jawab ya, Sobat Pos dan Sobat Tumbuh. Ya, mungkin saya mau info lagi nih sambil Mbak Damar minum karena banyak banget pertanyaannya, Mbak. Ya, thank you banget ya untuk seluruh, Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh
Pertanyaan-pertanyaan ini banyak banget, kita happy banget nih ya untuk episode ini, banyak banget antusiasmenya juga, yang nantinya akan saya tanyakan ke Mbak Damar, tapi untuk nanti 6 pertanyaan terbaik itu belum tentu yang akan saya nanti sampaikan. Jadi tunggu di akhir acara, karena 6 orang ini yang terpilih akan mendapatkan masing-masing voucher 100.000 dan juga souvenir menarik dari kami. Iya. Oke, kita pilih-pilih dulu. Ini ada pertanyaan pertama mungkin saya. Nah, ini menarik banget nih karena ini pasti juga banyak yang merasakan hal seperti ini. Dari Aulia Akbar Pertamina Hulu Rokan Regional 1, terima kasih. Pertanyaannya, di Indonesia ini kan masih banyak keluarga besar yang percaya bahwa anak itu harus dididik dengan cara yang keras agar disiplin. Nah, bagaimana caranya nih Mbak Damar nih untuk menjelaskan konsep gentle parenting kepada kakek, nenek, atau anggota keluarga lain nih supaya nggak menimbulkan konflik? Oke. Silakan Mbak Damar. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, bagaimana cara menjelaskannya? Oke, nah, jadi sebenarnya kalau dengan orang tua itu tekniknya ini dipelajari juga di positif disiplin. Jadi tekniknya itu adalah connect before correct. Jadi membangun koneksi sebelum kita mengoreksi perilaku siapapun itu, anak, pasangan, atau orang tua kita gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengoreksi misalnya pandangan orang tua kita atau cara dia mendidik anak kita, itu usahakan jangan langsung bilang, "Mah, jangan gini gini Jangan. gini." Yakinlah pasti, akan mental Ada gitu ya. defense kan dari Yes, mereka. betul, karena otaknya dalam kondisi fight mode gitu kan. Jadi pasti akan, entah denial, entah melawan apa yang kita sampaikan Ya. gitu. Jadi selalu utamakan connection dulu gitu, selalu utamakan koneksi gitu ya. Nah, kita bilang gitu ya, mungkin ada nggak quality dari diri kita yang kita suka gitu ya, kita bilang aja ke papa mama kita gitu, "Ma, aku tuh ngerasa aku tuh orangnya gini gini gini, dulu mama gimana sih Gimana? caranya bikin aku kayak gitu?" Gitu. Jadi kayak dibangun dulu koneksinya sehingga mama ini ngerasa nggak, "Aku kok disalahin terus Ya. sih, kayak aku nggak becus ngurus anak," gitu Nggak ya. dianggap salah ya, betul. Betul, tapi coba kita dekati dengan cara itu gitu ya. Terus, kalau udah terbuka nih, dia udah mulai terbuka, terus kita bisa jadi ngobrolin tentang parenting gitu. Nah, baru deh dikit-dikit bilang gitu ya, "Mah, ini seru deh aku habis baca ini," gitu ya. Ternyata yang dibutuhkan anak itu memang orang tua yang tegas gitu. Jadi mama dulu tegas ya sama aku ya gitu. Oh iya tegas gitu. Nah, cuman ternyata ada riset terbaru nggak cuma tegas tapi butuh Oh, I yang see. begini juga gitu biar Cara kesehatan orang tua mentalnya nggak terjaga. salah. Orang tua nggak salah, namun ada Iya, tambahannya betul, gitu. oke. Jadi kalau di, seninya gitu ya, seninya di positif disiplin kayak gitu tuh Mbak Ratih. Iya. Jadi jangan langsung nggak boleh ini, nggak boleh itu, Ya. harusnya gini, harusnya gitu, gitu. Tapi membangun connection dulu baru diarahin gitu. Oke, ya. Semoga menjawab pertanyaan kita semua ya. Ya ini juga, kayak mostly nih kalau saya lihat sekilas tuh, VOC parenting semuanya gitu kan ya. Ini ada dari, Rizkor dari PPN Unit Balongan. Terima kasih Pak Rizkor pertanyaannya. Nah ini saya juga merasa hal dengan pertanyaan ini nih Mbak nih, relate banget nih ya. Banyak orang menilai generasi milenial ini adalah produk pola asuh yang keras atau tadi kita sudah sebut terus kan VOC parenting ini kan, tapi mereka ini tumbuh menjadi generasi yang relatif tangguh. Nah, di sisi lain nih ya, mulai muncul anggapan bahwa sebagian anak yang dibesarkan dengan gentle parenting ini justru seakan-akan ini sulit menerima kritik dan juga tidak tahan dengan tekanan. Jadi kayak misalkan ada strike dikit langsung yang yaudah enggak deh kayak langsung drop lah seperti itu. Apakah ini dominan akibat pola asuh atau lebih dipengaruhi dengan lingkungan sosial dan juga digital ekosistem? Oke. Silakan Mbak Damar. Nah, ini menarik ya kalau kita ngomongin tentang pola asuh atau gaya pengasuhan, itu tuh mirip-mirip tiap generasi kok mirip ya, kayak boomer itu, korelasinya dengan VOC itu sangat lekat gitu ya. Terus misalnya Gen X korelasinya dengan, permisif gitu kan, terus menghasilkan
orang-orang nyebutnya generasi strawberry ya, lembek itu tuh cukup dekat gitu. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena ternyata pola asuh itu bukan sekedar masalah dalam keluarga sebenarnya. Oke. Dia faktornya banyak banget dan, ini ada ininya ya, ada teorinya gitu. Jadi, yang mempengaruhi itu bahkan even sampai ke kondisi ekonomi, politik, Iya. dan perdamaian dunia. Iya. Bayangin. Serius, itu relate banget. Itu karena bisa jadi bahasan pasangan atau keluarga yang mungkin bisa berimpact ke anak juga. Betul, betul. Kalau kita lihat ya gitu, kenapa sih gen boomer dulu gitu ya, generasi boomer tuh keras banget gitu. Karena dulu di zaman mereka growing up, yang gak gampang lengah, karena zaman perang, zaman ekonomi masih ini banget gitu ya, yang terus berjuang, yang terus nggak gampang lelah, nggak gampang patah, itulah orang yang bisa survive gitu. Jadi wajar kalau mereka itu menerapkan itu ke anak-anaknya, karena aku pengen anakku survive di lingkungan yang seperti ini gitu. Terus bahkan dulu nggak semuanya bisa sekolah gitu ya, cuman orang-orang yang punya status tertentu yang bisa sekolah, sehingga buat mereka pencapaian itu penting, semuanya harus jadi pegawai negeri, semuanya harus ranking gitu ya. Di Indonesia pokoknya kerjanya harus jadi PNS kan, pemikiran orang Betul. tua dulu seperti Pokoknya itu. orang yang punya Iya, iya. status Orang punya gitu status, ya. betul. Pokoknya orang yang punya status. Iya, Kenapa? iya. Karena di zaman itu orang yang punya status yang punya hak hak untuk sekolah kayak gitu. Makin ke sini makin beda lagi. Nah, ada juga yang Gen Z ya, orang tuanya Gen Z ya, orang tuanya Gen Z. Tinggal di lingkungan sosial yang semuanya udah mulai enak gitu kan. Nah, makanya beda lagi nih, udah nggak setegas atau sekeras dulu, mungkin agak lembek gitu ya. Kadang jadi kebablasan gitu ya. Kadang jadi kebablasan, terus akhirnya memunculkan yang permissive parenting tadi gitu. Terus jadinya gampang lembek karena nggak ada skill yang terbangun kayak gitu. Nah, ini tantangan lagi nih bagi millennials yang membesarkan gen alpha, Mbak Ratih. Nah, ini tantangannya juga luar biasa. Generasi instan aku sebutnya. Iya, Itu nggak bisa kita stop karena dunianya membuat itu possible terjadi. Kalau zaman dulu mau beli sesuatu ya harus nunggu weekend, papa mama nggak kerja, kita pergi ke mall baru beli. Sekarang mau beli sesuatu tinggal online, betul. itu pun ada Dimudahkan semuanya. itu pun ada opsi instan. Jadi nggak harus nunggu abang paketnya beberapa hari gitu ya, instan saat itu Langsung juga datang. diantar gitu kan. Nah, tantangannya beda lagi. Sekarang yang kita butuhkan adalah cara gimana agar anak-anak gen alpha kita pas gede nanti itu punya kemampuan untuk menunggu, menunda sesuatu, terus kemampuan untuk mengusahakan sesuatu dulu, nggak semuanya serba instan gitu ya. Kayak gitu. Jadi tantangan di setiap keluarga itu emang beda-beda. Jadi kalau sekarang kita menghadapi gitu ya, orang tua atau kakek nenek kita atau orang tua kita yang kebetulan boomer terus bilang, "Kamu malah tangguh nih aku giniin," gitu ya. Nah, nggak apa-apa, diiyain aja, nggak usah debat, tapi kita sebagai orang tua juga paham bahwa aku akan membesarkan anak di generasi yang berbeda, dengan lingkungan kehidupan yang berbeda, dengan tantangan kehidupan yang berbeda, sehingga nggak bisa sama persis dengan apa yang dilakukan orang tuaku ke aku, gitu. Aku harus evolve, aku harus belajar apa sih yang dibutuhkan anakku di masa depan, karena itu belum nanti ke kejadian depannya, ya, betul. belum kejadian kan. Mungkin orang tua kita nggak kebayang tuh gitu. Bahkan orang tuaku dulu tuh nggak kebayang ada pekerjaan namanya influencer. Iya benar. Karena anak zaman juga yang tadi Mbak bilang kan, generasi saat ini gitu, saat Betul. ditanyain mau jadi apa, mau jadi content creator, mau jadi ini, kayak pilihan dokter itu udah jarang banget sekarang seperti itu. Betul, betul. Jadi kalau menurutku gitu ya, yang namanya orang tua mending jangan didebat gitu ya. Ya pahami aja bahwa yang mereka lakukan adalah yang terbaik di era mereka. Ya, dengan kondisi mereka, dengan ketersediaan source di era mereka, itu udah yang terbaik gitu, yang mereka bisa kasih ke kita. Dan sekarang kita juga harus mengusahakan yang sama untuk anak kita. Dan kebetulan yang dibutuhkan sekarang adalah yang kind and firm parenting. Betul. Gitu.
Oke, nanti thank you Mbak Damar penjelasannya. Cukup padat nih, saya daging semua nih, kita happy banget nih. Maksudnya supaya ini juga bisa diterima dan juga dicerna dengan Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh semua ya. Bisa kita mungkin mulai mempraktikkan. Ya Yes. nggak sih Mbak? Karena kan yang tadi disampaikan oleh Mbak Damar juga sesuatu yang mungkin kita berikan afirmasi yang positif untuk anak kita ataupun sekitar kita. Bahkan dengan pasangan kita yang itu kita lakukan terus-menerus secara konsisten, itu bisa akan mengubah habit yang mungkin kita rasa nggak pas nih, bisa jauh lebih baik ke depannya, seperti itu Yes. ya. Oke, pertanyaan berikutnya sambil kita menunggu nih baik banget. Makanya saya Mbak Damar sorry kalau misalnya saya sambil lihat kayak gini karena langsung gerak terus kan. Ini ada dari Ainun Bedu dari Downstream. Terima kasih Ainun untuk pertanyaannya. Nah Mbak ini mungkin cukup spesifik tapi ini monggo dijelaskan. Banyak orang tua anak berkebutuhan khusus ini menghadapi tantangan emosional dalam menyesuaikan harapan mereka dengan kondisi yang dihadapi oleh si anak ya. Menurut Kakak, bagaimana langkah-langkah psikologis yang dapat membantu orang tua mencapai penerimaan yang sehat ya, seperti itu. Dan juga sehingga ini orang tua ini dapat mendampingi tumbuh kembang anak dengan penuh kasih, optimisme dan juga tanpa kehilangan harapan. Oke. Mungkin sedikit saya tambahkan khususnya dengan apa ya, penerimaan itu kan tidak hanya penerimaan dari circle di internal aja, tapi penerimaan circle yang di luar itu. Silakan Mbak Damar. Yes, oke. Sebelumnya aku pengen mengapresiasi dulu orang tua yang dititipi anak-anak yang sangat spesial gitu ya. Dan aku yakin orang tua yang terpilih nih yang Ya. mampu gitu ya untuk bisa mendampingi anak-anak ini gitu. Dan semua perasaan yang dirasakan itu valid. Aku tahu banget pasti nggak mudah, pasti capek, melelahkan gitu ya. Jadi please banget kasih juga support untuk diri sendiri gitu. Jadi kadang kita lupa gitu ya, kita taking care of someone yang sangat dependent ke kita sampai kita lupa untuk taking care diri sendiri gitu. Nah, jadi manfaatkan semua source yang bisa membuat kita juga dirawat dalam artian gitu ya. Kayak mungkin ada pasangan yang jangan lupa untuk nanyain kabar kita gimana gitu, atau kalau kita lelah banget secara mental maupun secara fisik, kita bisa reach out gitu. Jangan semuanya kayak harus aku sendiri semuanya gitu ya. It's okay banget untuk bilang aku lagi capek, aku lagi apa namanya, Mau lagi dibantu, butuh bantuan. yes, betul. Aku lagi di fase putus asa, it's okay banget gitu. Dan kalau misalnya dirasa kayak itu tuh udah mengganggu banget nih dalam keseharian gitu ya, dan tanda-tandanya itu udah 2 mingguan nggak hilang-hilang, please banget untuk datang ke profesional untuk mendapatkan support yang dibutuhkan gitu. Oke. Karena yang namanya caregiver, ini ada risetnya juga gitu, caregiver itu yang paling rentan terhadap burnout Oke. gitu. Karena kan ada yang terus Iya, dependent sama betul. dia ya gitu. Makanya kayak orang tua, terus perawat, nurse gitu ya, dokter itu tuh sering banget mengalami burnout. Makanya yang disarankan adalah jangan lupa untuk cek diri sendiri juga gitu kan. Terus ya itu tadi apa, manfaatkan semua support system Betul, termasuk yang profesional, jangan ragu untuk meminta bantuan. Iya betul, karena nggak banyak orang yang sudah notice ada warning dalam dirinya. Yes. Oh ternyata saya mengalami hal ini, hal ini, hal ini. Jadi masih ada step yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki itu semua. Betul. Takutnya nanti udah yang lost banget kan Mbak, udah nggak ketahuan, jadi udah apa ya, udah nggak bisa lagi mungkin. Kalau misalkan disembuhkan atau diperbaiki, mungkin kedepannya bisa gitu ya Mbak. Tapi takutnya kalau dia tuh tidak bisa me-warning atau notice dari dirinya bahwa dia merasakan hal itu, seperti itu kan Mbak. Yes, betul. Oke, ini lucu banget nih Mbak, karena di pertanyaan itu ada beberapa hashtag tim VOC Parenting nih. Lucu. Tim VOC dan tim Oke, ada general. tim VOC. Harusnya next kalau misalkan ada tema-tema tertentu gitu ya, nanti dari tim itu udah ada bikin itu kali ya, Yel-yel. interview. Bukannya kayak interview, menurut kamu ini apa, menurut itu, kayak gitu lucu juga tuh. Dari Mbak Ira dari SHG, thank Ini you tim Mbak apa? Ira. Ini tim VOC Oh, tim Parenting. VOC. Tapi ini kenapa saya tanya ini kayak penting juga nih Mbak. Yes. Maksudnya mungkin bisa kasih tahu secara bukti konkret nyata caranya yang gimana nih seperti ya. Thank you Mbak Damar SHG untuk pertanyaannya. Sorry Mbak Ira SHG pertanyaan. Mbak Damar, dunia ini kan keras ya dia bilang Betul. gitu. Jadi kalau nggak dikerasin dari awal bukan nanti malah bakal kaget dan juga ngelunjak mungkin ya dengan dunia yang akan dihadapi ke depannya. Nih gimana nih Mbak? Oke, ini Tim VOC Parenting.
saya memang sering keluar dengan statement ini gitu ya. Tapi aku memahami gitu bagaimana statement ini bisa keluar gitu ya, karena mungkin kitanya ya lagi-lagi millennials dididik begitu, jadi tangguh di dunia yang sekarang kayak gini gitu ya. Nah jadi gini, kalau ini ada studinya juga, studi longitudinal, di mana longitudinal itu ini ya, kita ngikutin si anaknya gitu selama bertahun-tahun sampai dia dewasa gitu, di mana ternyata yang dibutuhkan anak itu adalah untuk ini kan ngomongin resiliensi ya tadi ya, resiliensi menjadi tangguh di dunia yang keras. Itu caranya gimana? Ternyata rumusnya untuk resiliensi bisa terbentuk itu minimal punya satu tempat pulang gitu. Satu tempat pulang atau minimal satu orang dewasa yang responsif terhadap kebutuhan si anak gitu. Bayangin kalau dia nggak punya itu sama sekali, di rumah orang tuanya keras semua, sedangkan di dunia keras semua. Dia akan kemana gitu? Di rumah kena, di luar kena. Aku istirahatnya di mana? Aku dipeluknya di mana? Aku menenangkan dirinya di mana? Nggak punya. Nah itu yang rentan bikin anak jadi depresi karena nggak ada tempat pulang itu tadi. Nah tapi resiliensi itu juga wajar. Pertanyaan ini muncul ya. Resiliensi itu sebuah skill. Dia tidak akan terbangun dengan orang tua yang terus-menerus cuddling si anak. Apa-apa sini mama aja, sini mama bantu, udah nggak usah sedih dan lain-lain, pokoknya beres. Nggak bisa juga kayak gitu, karena nanti begitu di luar ketemu orang-orang yang nggak kayak papa mama di rumah, hancur dia, nggak punya skillnya gitu kan. Nah makanya tadi jawabannya adalah kind and firm parenting. Kind and firm parenting itu gini, kita tegas ke anak tapi nggak pakai ngegas. Beda, tegas sama ngegas tuh beda gitu. Dan sebenarnya yang dibutuhkan anak bukan ngegasnya tapi tegasnya gitu. Terus dan itu tadi ada tempat pulang. Kalau kita menjadi kind and firm tuh jadi ada tempat pulang. Jadi mindsetnya dibangun dibalik kayak gini. Aku bukan aku kerasin anak di rumah biar dia kuat ngadepin kerasnya dunia. Bukan kayak gitu. Mindsetnya dibalik jadi kayak gini. Aku siapin anakku dengan skill agar dia bisa survive di luar. Tapi kalau dunia terlalu keras sama dia bisa pulang. Gitu. Ada tempat pulang. Ada tempat Untuk pulang. mengadu. Untuk mengadu, untuk mungkin istirahat dulu, untuk menyusun strategi dulu, baru dia keluar lagi. Resiliensinya jalan gitu ya. Resiliensi itu kan sebenarnya salah satu syaratnya adalah ada jeda untuk istirahat. Nggak bisa nih terus-terusan gas terus gitu ya. Nanti aduh kebayang nggak sih gitu kan. Tetap harus ada waktu di mana dia merasa aman dulu, merasa nyaman, menenangkan diri, baru nanti gas lagi kayak gitu. Bagus banget ini. Satu quote ini memang penting banget ya Mbak ya, bahwa memang mungkin nggak hanya anak, kita sebagai orang tua, istri pun juga harusnya menjadikan suami sebagai tempat pulang, begitupun sebaliknya gitu kan. Karena kan ada momen-momen yang tadi Mbak Damar sampaikan kayak gitu kan. Terkadang kita juga udah lelah mau ngomong ke pasangan, aduh tapi kan ini karena kalau di budaya kita mungkin ya stigma mungkin ngurus anak atau membereskan rumah itu masih perempuan seperti itu kan. Padahal sebenarnya kita juga bisa minta tolong bantuan, boleh nggak minta tolong dulu, ini di-handle dulu anaknya, aku ngurusin yang lainnya seperti itu ya gitu. Oke, thank you Mbak Ira nih, sambil menunggu clue-clue mungkin dari tim nih, kita lanjut terus ya. Sip, mantap. Semoga Mbak Ira jadi tim kind and firm. Semoga cukup meyakinkan. Belum berubah sampai saat ini, mungkin nanti akan komen kali ya. Oke, Mbak, ini juga menarik banget nih Mbak, orang tua dengan 2 anak ya Mbak ya. Ada dari Mbak Rika Aprilia Nelson, terima kasih Mbak Rika untuk pertanyaannya. Mbak Damar, bagaimana cara parenting untuk anak yang berbeda? Misalnya satu anak ini dalam kondisi yang normal dan satu anak adalah disleksia, seperti itu. Ini agar anak ini pasti kan orang tua, kalau dari pertanyaan ini agak jelimet, saya iniin aja Mbak ya. Agar orang tua kan pasti kan mungkin akan lebih berfokus ke yang membutuhkan perhatian seperti itu. Bagaimana sih membuat si anak pertama yang baik saja seperti itu, kondisinya
berbeda dengan adiknya seperti itu, dia tidak merasa bahwa, "Oh, orang tua gue kok cuma ke adik gue doang ya," kayak gitu. Nggak pilih kasih jadi dianggapnya. Oke oke, ini wajar terjadi Oh, gitu ya. Karena anak-anak itu tuh, otaknya masih terus berkembang gitu. Mhm. Kadang dia mengartikan sebuah informasi dengan, ini ya, apa namanya, dengan cara yang kurang tepat gitu. Oke. Ini pernah terjadi juga di anakku. Jadi, begitu adiknya lahir gitu ya, dia ngerasa adik lebih penting dari aku ya, Bu, gitu. Jaraknya berapa sih, Mbak? Jaraknya 6 tahun. Aku pikir udah nggak Oke, akan iya, betul iri-irian betul. ya. Tapi ternyata di anak-anak tetap tertangkapnya seperti Iya, itu gitu. paham. Terus, instead of bilang, "Enggak kok, kamu juga penting," gitu ya, Mhm. aku menggali dulu nih di anakku. Karena setiap anak nanti pemikirannya akan berbeda-beda. Jadi Mhm. kalau Mbak Rika ya tadi ya, Iya, Mbak betul. Rika mungkin mendapati anaknya yang satunya merasa iri gitu ya, Mhm. merasa cemburu, itu boleh diajak ngobrol heart to heart, digali, Mhm. apa sih yang membuat kamu berpikir seperti itu? Mhm. Contohnya yang anakku ini, ternyata Mhm. dia menyimpulkan seperti itu karena merasa bahwa, adik tuh selalu diduluin. Jadi kalau aku pengen baca buku sama ibu, ibu bilang, "Bentar ya, ibu tidurin adik dulu biar bisa fokus bacain buku buat kamu." Ya. Dia mau, temenin main, "Bentar ya ibu lagi nyusuin dulu," kayak gitu. Mhm. Jadi dia ngerasa kalau adik diduluin berarti adik lebih penting. Gitu. Nah, di sini aku menangkap, oh jadi dia itu belum paham tentang prioritas. Mmm. Dia pikir prioritas itu yang diduluin, yaitu yang lebih Yang paling penting. yang Apa paling namanya disayang, yang lebih heeh, penting seperti prioritas itu. itu dia pikir prioritas itu berarti, orang yang lebih penting yang Iya, diduluin, orangnya orangnya. orangnya. Nah, di sini ada yang perlu diluruskan. Kalau Mhm. yang namanya prioritas itu bukan orangnya, tapi kebutuhannya, gitu Mmm. kan. Nah, jadi aku tunjukin ke Kakak ada situasi-situasi di mana Kakak yang jadi prioritas, Mmm. gitu ya. Misalnya, Kakak lagi sakit gitu, Iya. Kakak lagi sakit, Oh, adik I see. adik Iya ngajak iya. main, tapi Kakak butuh minum obat gitu. Kira-kira mana yang diduluin dulu gitu? Mmm. Dia mikir, "Ah, iya ternyata Kakak bisa jadi prioritas," gitu ya. Terus misalnya Kakak mau mandi pakai air panas, Mhm. adik lagi dibacain buku, kira-kira siapa yang diduluin? Aku, dia bilang gitu kan. Nah di situ dia jadi paham ternyata prioritas itu bukan tentang orangnya, Mmm. tapi kebutuhannya yang mana yang perlu Iya. dibantu dulu gitu. Nah dari situ udah mulai paham nih dia gitu Iya. ya. Nah makanya, sebenarnya itu tadi prinsipnya balik lagi ke connection before correction. Mmm. Kita bisa membangun connection dengan apa? Ngajakin ngobrol, Iya. menggali problemnya tuh di mana, Mhm. atau bisa juga connection ini dengan memenuhi kebutuhan si Kakak untuk Mhm. lebih terkoneksi dengan kita. Mmm. Misalnya dengan special time. Iya. Special time itu minimal banget 15 menit per hari kita main sama si Kakak tanpa Adiknya. gangguan adik, Oke. gitu. Itu I see. dijadwalin, Iya. gitu. Nah, kalau connection-nya itu terpenuhi, biasanya problem-problem kayak Mhm. cemburu, iri itu Mhm. akan berkurang drastis. Berarti juga kalau misalnya saya tangkap ya dari penjelasan Mbak Damar tadi nih, isu berkaitan tentang pilih kasih antara saudara nih, adik dan kakak itu ya, tidak Mhm. hanya, diberikan pemahaman bahwa harusnya kebutuhannya yang ini adalah yang penting, bukan orangnya. Yes, Tapi betul. juga harus diajak ngobrol, Yes. harus dilibatkan bahwa dia jadi berpikir gitu ya, Mbak, ya. Karena kan Betul. kadang-kadang kan nggak orang tua kan nggak kepikiran untuk nanyain, ini lebih penting mana, ini apa. Jadi langsung aja ngelakuin, itu mengakibatkan si anak berpikiran bahwa, "Oh, adikku lebih diperhatikan atau kakakku lebih disayang," seperti Betul. itu ya? Problemnya dengan anak-anak itu adalah karena memang kemampuan berpikirnya baru sampai situ ya. Mhm. Mereka sering mengambil intisari yang salah, gitu. Oke. Nah, masalahnya intisari yang salah ini sering mempengaruhi perilaku mereka. Mmm. Jadi kalau di positif disiplin, kita benerinnya ini, kita sebutnya false belief. Oke. Nah, false belief-nya harus dilurusin dulu, Mhm. nanti biasanya begitu false belief-nya lurus, Mmm. perilakunya ngikut, I gitu. see. Ya 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 ya. Mungkin, ini ada pertanyaan dari Mbak Tiara Sawitri dari Mhm. PTPL. Terima kasih Mbak Tiara untuk pertanyaannya ini. Udah terjawab sebenarnya berkaitan tentang pilih kasih, tapi ada tambahannya nih Mbak. Ini juga Mhm. mungkin, perlu juga nih kita jelaskan juga ya. Kalau misalkan kita perlu nggak sih Mbak Damar membawa anak ke psikolog ya, tiap tahunnya atau mungkin dibuat menjadi sesuatu yang berkala gitu? Dikarenakan banyaknya mental health issue saat ini, tapi mungkin nggak ada kondisi tertentu nih terhadap si anak, tapi kepengen aja ngebawa gitu. Dan juga mungkin kalau
misalkan sedikit saya tambahkan gitu ya, tidak hanya anak, mungkin dari kita as a parent gitu, sebagai couple, sebagai orang tua, apakah kita juga butuh nggak sih hal seperti itu, kayak gitu. Mungkin nggak ada isu yang terlalu dominan banget yang membuat apa gitu, tapi kalau itu menjadi sesuatu yang rutin dalam keluarga yang kita lakukan di era saat ini tuh perlu atau enggak sih? Oke, menurutku perlu. Kalau ada budgetnya, ada kesempatannya, please do gitu. Jadi nggak usah nunggu ada problem baru datang gitu ya. Sama juga dengan ke dokter anak kayak gitu ya. Aku selalu menyarankan untuk kayak misalnya kita sebagai orang tua clueless di tahapan usia ini tuh apa sih yang akan terjadi sama anakku gitu ya. Terus aku harus gimana? Please do ketemu sama profesional ya. Bisa ikut kelas gitu, tapi yang namanya kelas itu kan general ya, karena kita sampaikan ke banyak orang. Iya. Sedangkan kalau ketemu langsung nih sama dokter anaknya, sama psikolognya itu bisa lebih spesifik ya. gitu kan. Nah, menurutku hal-hal yang penting banget ya kalau nggak mau tiap tahun, yang cukup penting kalau ada budgetnya gitu ya, kita bisa utamakan di usia-usia kayak sebelum anak masuk sekolah. Itu karena kayak developmental plan yang baru Iya. gitu ya, kayak yang akan aku hadapi itu apa, biar aku tahu dulu gitu. Anak, mau masuk sekolah, terus anak mau masuk usia pubertas ya, preteen dan teenagers, itu menurutku orang tua perlu pelajari banget sih, kayak apa sih yang akan terjadi setelah ini gitu. Kayak misalnya, nggak cuman ke psikolog ya, kayak ke dokter anak juga gitu, kayak di usia, 7 tahun, itu kita udah harus mendapatkan edukasi dulu dari dokter, pubertas itu Iya. seperti apa. Taunya pubertas itu ditandai dengan, menstruasi misalnya. betul. Ternyata menstruasi adalah akhir dari pubertas. Oh ya, ada oh, oke. Banyak orang nggak Saya tahu. baru tahu sekarang. Jadi kalau kita baru Saya ngajarin pikirnya itu pubertas tuh jadi kayak, ya itu momen ya? iya, ternyata enggak, Enggak, itu malah menstruasi menandai akhir dari pubertas. Jadi kalau kita baru ngurusin pubertas pas anaknya menstruasi, telat. Gitu, Kadang kan sedangkan kecenderungan kita kan ini ya, oh udah mau pubertas nih, udah menstruasi, udah masuk pubertas seperti itu kan. Oke, gimana Mbak, gimana? Menarik jadi nih. padahal banyak yang harus dikerjakan di, jendela pubertas ini dan PR-PR ini harus selesai sebelum menstruasi datang. Bayangin kalau kita baru cari tahu tentang pubertas setelah anak menstruasi. Nah, makanya tadi tuh usia-usia kayak mau masuk sekolah, terus di usia mau masuk ke preteen ya. Preteen itu di usia 9 tahun sebenarnya, tapi buat siap-siap jangan pas 9 tahunnya gitu. Jadi 8 tahun, 7 tahun itu udah mulai gitu ya, cari tahu ke psikolog, cari tahu ke dokter gitu tentang apa sih yang akan aku hadapi setelah ini. Jadi kita nggak telat gitu ya. Oke. Ya, ini satu info penting juga tuh ya, bahwa pubertas tuh khususnya untuk ini ngomongnya kalau perempuan ya, pubertas itu ternyata bukan dilihat itu dari setelah dia menstruasi, tapi sebelumnya tuh ada tahap-tahapannya bahwa itu adalah finalnya ternyata ya. Kita juga perlu cari tahu tentang itu. Oke, saya mau masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga ini sepertinya cukup aktif sekali anaknya ya. Ya kita mau baca ini dari Mbak Siska dari CSS. Terima kasih Mbak Siska untuk pertanyaannya. Selamat siang, ingin bertanya Mbak Damar, apakah dengan memberikan banyak les ke anak ini langkah yang tepat supaya anak bisa menyalurkan energi dan juga menjauhkan dari gadget? Apakah itu bisa menjadi salah satu hal yang sesuatu yang tepat untuk dilakukan nih banyak gitu ya? Dan apakah bijak kita kalau memberikan les yang cukup banyak untuk anak-anak? Mungkin definisi cukup banyak per hari satu gitu kan, dengan durasi mungkin setengah atau 1 jam gitu Mbak. Tepat nggak sih Mbak kalau kita melakukan itu untuk anak? Oke, nah justru sebenarnya anak-anak di bawah 13 tahun membutuhkan banyak paparan minat dan bakat. Oke. Gitu, membutuhkan banyak paparan. Tapi ada ininya ya, ada batasan-batasannya gitu maksudnya, batasan yang perlu diperhatikan. Kita juga perlu memperhatikan kesanggupan anak gitu. Jadi ada loh anak-anak yang mungkin dia tipe atau karakteristiknya itu slow to warm up atau difficult gitu ya, sehingga dan introvert lagi gitu. Sehingga kayak les 7 macam selama 7 hari itu overwhelming buat dia. Oke. Karena kan bayangin anak introvert gitu ya, yang harus adaptasi terus-menerus Iya, tiap hari ketemu dengan situasi yang berbeda gitu.
Dan kegiatan-kegiatan yang belum tentu ternyata dia minat ya, Interest, heeh, ya betul. kayak gitu. Nah, jadi sesuaikan dengan anak kita. Misalnya nih, introvert tapi aku butuh dia untuk beraktivitas agar nggak gadget terus. Bisa nggak ya ambil lesnya itu yang misalnya nih seminggu 3 macam aja, tapi masing-masing 2 kali pertemuan gitu. Iya. Sehingga adaptasinya nggak terlalu banyak ya, karena oh besoknya ketemu sama miss yang kemarin gitu kan. Betul, betul. Sama teman-teman yang kemarin gitu. Jadi bukan adaptasi yang baru lagi. Atau kalau misalnya anaknya tipe yang kayak gitu ya, introvert banget, terus slow to warm up, usahakan kasih jeda gitu. Misalnya jangan sampai seminggu itu Terus-terusan. berurutan gitu. Ya. Kasih ada down day di mana dia bisa free play, main-main aja, nggak perlu ada apa namanya belajar sesuatu Iya. kayak gitu-gitu. Jadi sesuaikan dengan karakteristik anak-anak kita dan kemampuan anak-anak kita dan kemampuan kantong kita. Nah, itu paling utama juga ya. Iya, 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 benar, benar, benar. Karena memang kalau saya berpikir seperti ini juga sih Mbak, bahwa kalau anak-anak usia di bawah 13 tahun gitu kan, mereka kan belum tahu mana nih yang sebenarnya saya pengen. Justru kita sebagai orang tua yang mengenalkan gitu ya. Betul. Tapi tetap juga dilihat dari karakteristik anaknya. Jangan sampai anak yang mungkin kita udah ngeliat nih dia nggak terlalu pengen tampil atau seperti apa gitu. Tapi tiap hari kita ganti-ganti dan kegiatan-kegiatan yang les-les yang aktif gerak banget kan itu juga mungkin akan mengganggu emosional dan juga dari pemikiran anaknya juga ya Mbak ya. Kok Yes, ini beda-beda, jangan-jangan dia nggak minat, nanti takutnya hanya asal ikut aja gitu kan. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke sesi selanjutnya dan pasti nanti akan ada informasi ya pengumuman 6 penanya terbaik yang mungkin tadi nggak saya tanyakan tapi sudah masuk di chat box kita karena memang nggak semua bisa kita tanyakan banyak banget Mbak. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Izin dari Kia dari Perta MC. Terima kasih Mbak Kia. Pertanyaan ya nih. Nah, ini juga menarik nih. Karena kan saya mungkin sebelum bridging ke pertanyaan nih banyak sekali branding khususnya dari mungkin influencer ataupun artis-artis yang aduh deket banget sama anaknya. Ini apa dan lain-lainnya seperti itu ya, Mbak ya. Izin bertanya, Kak, saya melihat sekarang banyak orang tua ingin menjadi best friend. Saya nggak ngerti nih best friend-nya dikasih tanda kutip nih di sini ya. Untuk anak agar hubungan lebih dekat. Di sisi lain ada kekhawatiran anak jadi tidak memahami batasannya atau kurang menghormati orang tua. Sementara itu ibu seringkali menjadi pihak yang mengingatkan sehingga akhirnya dicap bawel. Padahal niatnya demi kebaikan anak pastinya ya. Dan menurut Kak Damar ya bagaimana cara menemukan keseimbangan antara menjadi orang tua yang hangat, dekat, dan menyenangkan, tapi juga tegas sehingga anak mau mendengar dan juga menghormati kita. Oke. Aku ada quotes yang aku quoting temenku ya. Quotes temenku yang menurutku bagus banget. Ya. Jadi sebagai orang tua, kebetulan dia orang tua anak remaja gitu ya. Jadi dia itu ngasih batasannya kayak gini, I can be friendly but I'm not your friend. Oke. I can be friendly Iya, but iya. I'm not your friend. I'm your mom. Gitu. Ada Aku boundaries pastinya. Yes, aku Ada punya batasnya. kewajiban untuk menjaga kamu, untuk membuat kamu tumbuh dan berkembang dengan baik gitu ya. Tapi aku akan melakukannya dengan friendly. Beda sama temen yang ya udah hore-hore, Iya. seneng-seneng gitu ya, sampai takutnya nih melupakan kewajiban sebagai orang tua untuk menjaga, membangun skill gitu. Jadi batasannya di situ. Please be friendly to your kids, tapi tetap seperti kata Mbak Prita tadi, di dalam keluarga orang tua perlu menjadi pemegang otoritas. Tidak perlu menjadi otoriter, tapi perlu memegang otoritas. Kenapa? Karena gini, otak anak itu baru selesai berkembang di usia 20-an. 24 tahunan gitu ya. Bagian depan otak anak yang harusnya bisa berpikir dengan bijak, bisa mempertimbangkan sesuatu dengan bijak gitu ya, itu baru ada di usia itu. Sehingga dalam keluarga perlu ada orang yang udah punya skill itu. Siapa itu? Kita, Pastinya orang tua. tuanya gitu. Sehingga jangan sampai otoritasnya itu kita serahkan ke anak-anak. Biasanya yang orang tua yang oh aku pengen jadi teman kamu gitu ya, semuanya diserahkan ke anaknya gitu kan. Nah itu yang kita khawatirkan karena secara perkembangan otak belum mampu mereka untuk membuat keputusan-keputusan yang bijak. Tetap butuh sosok kita sebagai orang dewasa yang memfilter gitu.
Nah, tapi tetap harus dengan cara yang demokratis gitu. Meskipun kita yang menentukan, anaknya tetap didengar. Maumu tuh apa sih? Iya. Perasaanmu tuh gimana sih? Keinginanmu atau harapanmu gimana sih? Pendapatmu gimana? Itu tetap didengar sehingga menjadi bahan pertimbangan kita. Nah, otak kita udah bisa tuh kayak gitu, Iya, iya. mempertimbangkan banyak hal. Anak-anak belum bisa. Itu menjadi pertimbangan bagi kita untuk membuat keputusan yang paling bijak. Paling bijak itu nggak selalu paling sesuai dengan anak, Dengan dengan sama paling kemauan anak ya. betul. Tapi paling bijak untuk kebutuhan dia dan situasi di mana dia berada sekarang. Gitu. Ya, karena sebenarnya di momen yang tadi kalau Mbak Damar bilang bahwa usia untuk nanti dia mulai memahami bijaksana itu di usia 20 ke atas ya, 24 tadi ya. Betul. Jadi adalah momen kita untuk ibarat tadi gelas yang tadi disampaikan sama Mbak Damar ya, terus diisi yang baik-baik, yang Betul. positif-positif supaya memang mungkin dia banyak maunya hal-hal mungkin yang kurang tepat di momen dia sudah memahami ini benar atau tidak itu dia sudah bisa memilih bahwa itu adalah yang tepat untuk dirinya ya Mbak ya. Oke, saya sebenarnya mau ngasih kesempatan satu pertanyaan sih dari tim ya, ini sudah ada titipan ya. Oke, sebelum saya untuk umumkan siapa ini 6 pertanyaan terbaik, tapi sebenarnya saya juga mau ucapkan terima kasih untuk Sobat Pos dan Sobat Tumbuh semuanya karena viewers saya ada 900. Artinya jadi program kita terus. Oh, enggak. Ngomongin orang tua VOC mulu, VOC parenting mulu. Ya, pertanyaan nih Mbak, saya mau tanya nih untuk sebelum kita ke ngumumin pemenang, ke bagian ngumumin pemenang dan juga pastinya nanti ada closing statement dari Mbak Damar narasumber kita hari ini. Gimana sih Mbak untuk tips and trick untuk orang tua mungkin yang bekerja, keduanya bekerja dan ini menitipkan ke ART mungkin atau mungkin kita taruh di daycare dan lainnya gini, itu tips and trick-nya mungkin kalau misalkan dipegang sama babysitter gitu deh Mbak, sama ART seperti itu. Gimana nih? Oke. Nah, yang perlu pertama gitu ya dilakukan adalah bikin ground rules gitu. Ground rules itu adalah hal yang disepakati antara kita orang tua ya pasangan gitu ya. Untuk itu tuh kayak batasannya banget deh, jangan sampai ini dilanggar gitu. Tapi sisanya mungkin bisa lebih fleksibel. Sehingga kita itu nggak terlalu stressful karena kayak, wah semuanya harus mengikuti gitu ya. Kan kadang nggak bisa ya, kadang situasinya di rumah tidak memungkinkan untuk harus sesuai terus sama mau kita. Betul. Tapi paling nggak ada ground rules yang dijaga gitu. Ground rules ini bisa macam-macam gitu. Bisa macam-macam, setiap keluarga akan berbeda-beda gitu ya. Entah itu makanannya harus dijaga seperti apa, tontonannya harus dijaga seperti apa gitu. Tapi yang pasti ground rules itu selalu yang harus masuk ya adalah value agama gitu, itu harus masuk. Terus value keluarga itu harus masuk gitu ya. Terus keselamatan dan kesehatan anak itu harus masuk ke dalam ground rules gitu. Nah, biasanya sisanya itu akan lebih fleksibel mengikuti situasi yang sedang terjadi gitu. Jadi terapin dulu nih apa sih yang cukup penting untuk bisa masuk ke dalam ground rules yang udah nggak ada nego-nego lagi gitu ya. Nah, nanti sisanya biar kita nggak terlalu stres pengennya semuanya harus sesuai dengan mau kita gitu. Iya, betul karena memang sebenarnya khususnya sebagai orang tua, khususnya ibu bekerja ya Mbak ya, kan kalau kita mempercayakan anak ke seseorang gitu kan, kita udah minta tolong nih ibaratnya meskipun ART kan kita bayar gitu, tapi tetap aja kan poinnya adalah saling membantu kan Mbak, kita sudah minta tolong. Tapi kalau kita juga nggak percaya sama yang kita mintain tolong kan kebawa terus kan sama pikiran seperti itu. Iya. Oke, terima kasih banyak Mbak Damar nih, tadi kita udah sesi Q&A yang mohon maaf kita nggak bisa bacain semuanya, tapi thank you banget loh untuk Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh, viewers kita yang 900 plus, happy banget, terima kasih banyak nih antusiasmenya dan juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk, juga tim banyak banget pertanyaan, mohon maaf satu aja pertanyaannya kita bacain di sini. Di sini. Nah, kita langsung aja nih umumin 6 penanya terbaik yang sudah dipilih sama kami, oleh kami di tim kami ya sudah dipilih. Boleh disampaikan? Oke, ditampilkan. Iya. Oke, ada saya dapat. Oh enggak ya, bukan, tapi saya bukan yang Itu ada tahu. 3, Ratih Wijaya. Oh iya benar Wijaya. Iya. Selamat ya untuk kepada para pemenang 6 penanya terbaik ya yang sudah bertanya tadi. Jadi
mohon bantuannya untuk pemenang, untuk para pemenang nih, nama orang ini, bagi pemenang penanya beruntung untuk memberikan email konfirmasi dengan format nama lengkap, underscore fungsi, underscore nomor HP yang tersambung, underscore alamat rumah, underscore bukti menang. Langsung di capture ya. Silakan Rati SHU, Said IUGM, Milzam Sidik, Sidki, mohon maaf, Fitri Istiqomah Wijaya dari PGN dan Yanti dari PPN. Mohon maaf saya salah menyebut tadi ya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Silakan untuk 6 penanya beruntung ini silakan emailkan dengan format nama lengkap, underscore fungsi, underscore nomor HP yang tersambung, underscore alamat rumah, underscore bukti menang. Silakan di capture ya, dikirim ke email pgn.growthcorner@pertamina.com. Lalu juga emailkan ke pcu02@pertamina.com dan indikanoah@gmail.com ya. Jadi yang tadi itu bisa di-emailkan ke pgn.growthcorner@pertamina.com, pcu02@pertamina.com, dan indikanoah@gmail.com. Iya. Mbak Damar, sebagai penutup nih ya, kita ya akhirnya berakhir sudah. Saya mau tanya nih Mbak, mungkin ada highlight nih dari semua yang sudah kita diskusikan ini nih. Jadi mungkin saya sedikit ke bridging nih sebelum penutup dari Mbak Damar gitu ya, bahwa sebenarnya untuk bekal menjadi orang tua untuk terus bertumbuh itu bersama anak ya pastinya. Kita ini bukan menjadi orang tua yang sempurna atau yang selalu sepaham, tapi paling tidak kita juga orang tua yang memang mau belajar, juga memperbaiki diri dan juga memberikan peran untuk anak ya Mbak. Jadi memang harus banyak ngobrol, poinnya itu ya Mbak ternyata. Betul, Nah kalau betul. dari Mbak Damar sendiri nih untuk highlight dan juga closing statement dari Mbak Damar, silakan. Oke, highlight-nya adalah ini true banget, aku sebagai orang tua itu sering banget kegocek di mana pengen menyiapkan anak kita untuk bisa hidup gitu ya Ya. dengan enak di masa depan, tapi sering lupa bahwa sekarang mereka juga sedang menjalani hidup. Oh iya. Ya, paham. Kadang kita kelemahan manusia kayak gitu ya, Iya. nggak apa ya, selalu kegocek mikirin masa depan sampai lupa gitu yang hari ini tuh juga sedang terjadi loh. Hari ini tuh juga sedang dialami dan akan menjadi memori. Jadi please kalau kita udah terlalu ngebut ke depan gitu ya, hari ini mungkin nanti pulang ketemu anak-anak di depan mata, peluk gitu ya. Ingat bahwa anak kamu juga menjalani hidup hari ini dan aku bisa melakukan apa untuk bisa masuk ke dalam hidup yang hari ini, nggak cuman fokus ke hidup yang di masa depan. Oke. Terima kasih banyak. Rame banget ya. Ya terima kasih banyak Mbak Damar dan juga tentunya Sobat Pos dan juga Sobat Tumbuh. Hari ini kita belajar bahwa anak membutuhkan kasih sayang dan juga rasa aman tentunya ya, juga komunikasi yang sehat serta batasan yang jelas dan konsisten dari kita para orang tua. Dan tentunya kita menjadi orang tua ini bukan hanya tentang kesempurnaan atau kepengennya nih anak yang A, B, C, D, tapi kita juga nggak melihat apakah itu tepat dan ideal untuk anak kita. Jadi yang terpenting adalah tentang kemauan kita sebagai orang tua ya dan ibu ini untuk terus belajar dan juga bertumbuh untuk memperbaiki diri untuk masa depan anak yang jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak Mbak Damar untuk diskusi dan juga ngobrolnya kita hari ini. Topiknya sangat menarik lagi, apalagi ini pas banget spesial Hari Anak Nasional. Salam untuk keluarga, untuk kiddos dua-duanya. Dan pastinya saya juga mengucapkan terima kasih banyak ya untuk seluruh tim yang sudah bertugas. Yang spesial untuk Mas Jaka ya. Aduh lagi menutup mata, menutup matanya. Thank you Mas Jaka dari Pertamina, dari lalu juga ada dari teman-teman tim di Growth Corner yang tentunya juga sudah menyiapkan edisi ini cukup baik dan tentunya antusiasmenya yang sangat bagus sekali. Baik sekali loh viewers dan juga pertanyaan-pertanyaan masuk ke kami. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Rati Tutami Wijayanti dari Perusahaan Gas Tegara mengucapkan terima kasih. Dadah. Kayak nonton World Cup. Ya ampun.